Baik, sebelumnya apakah suara saya bisa didengar? Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 15:10 dan peserta yang join sudah 56, sembari kita menunggu moderatornya untuk join, mari kita buka terlebih dahulu acara ini, Internship Talk. Yang saya hormati Dr. Sri Awalia Febriana selaku koordinator dari unit alumni FKKM KUGM, dan yang saya hormati juga teman-teman dari alumni pendidikan dokter FKKM KUGM, baik yang baru saja disumpah maupun teman-teman yang masih menjalani pendidikan profesi maupun pendidikan S1. Mari kita mulai acara ini dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup. Untuk rangkaian acara Internship Talk pada sore hari ini, yang pertama adalah pembukaan dari Koordinator Unit Alumni FKKM KUGM, yaitu Dr. Sri Awalia Febriana. Kemudian dilanjutkan dengan acara pemaparan materi dari ketiga pembicara, yaitu ada Dr. Dinar, Dr. Ozo, dan juga Dr. Arthur. Kemudian untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Dr. Sri Awalia Febriana untuk memberikan sambutannya. Monggo, Dok. Oke. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kita semua sama-sama lancar melaksanakan ibadah puasa Ramadan bagi adik-adik yang merayakan. Kita tidak akan panjang lebar, langsung saja saya buka. Jadi tujuan dari acara ini adalah agar supaya kita semua dapat masukan dari teman-teman yang sudah pernah internship atau e-ship, apa saja pengalamannya, baik itu e-ship yang ada di Jogja, yang di kota, maupun yang di luar kota, yang di luar Jawa, dan tempat terpencil, kemudian apa saja syarat-syaratnya, kemudian permasalahan yang dihadapi, dan juga kalau perlu selama e-ship juga kita bisa apa aja kegiatan lain yang bisa dilakukan. Itu saja, langsung saya kembalikan ke ke MC untuk melanjutkan acaranya, pembicara yang pertama. Oke, sampai ketemu, selamat menikmati acara. Baik, terima kasih Dr. Awalia atas sambutannya. Kita langsung saja, untuk pembicara pertama ada Dr. Dinar Hanifah. Beliau ini adalah kakak kelas saya, sudah bergabung dengan kita semua ya. Dr. Dinar, beliau adalah lulusan FKKMK UGM pada tahun 2018, kemudian beliau melanjutkan program internship di RSUD Jailolo dan Puskesmas Jailolo. Kemudian saat ini beliau berperan sebagai dokter PTT di RSUD Labuha. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Dr. Dinar Hanifah untuk menyampaikan sharing-sharingnya. Monggo, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Dr. Lia dan teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan saya Dinar Hanifah dari Pendidikan Dokter Reguler Angkatan 2012. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa saya selesai internship pada November 2019 dari Jailolo dan saat ini jadi sebagai dokter PTT di RSUD Labuha, Halmahera Selatan. Oke. Oke, sebelumnya apa yang akan saya sampaikan di sini itu sifatnya sharing ya teman-teman. Jadi memang tidak akan bisa mewakili suara dari semua teman-teman alumni yang sudah melalui fase internship. Tapi di sini saya berharap bisa memberikan gambaran buat teman-teman semua terkait internship. Nah, apa itu internship? Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya bahwa internship ini adalah suatu program wajib dari Kementerian Kesehatan RI untuk dokter yang sudah lulus uji kompetensi dokter, dan tujuannya ini sebenarnya untuk pemantapan mutu profesi sekaligus untuk distribusi tenaga kesehatan di Indonesia. Walaupun kita sudah melalui fase koas atau preklinik selama 2 tahun, tapi kita tetap dianggapnya masih perlu nih suatu program lagi untuk mensinkronkan apa yang sudah kita pelajari selama di pendidikan dan praktek langsung di lapangannya. Nah, internship itu
Dia durasinya selama 12 bulan, dan selama 12 bulan ini nanti kita akan ada jadwal di rumah sakit dan di puskesmas. Kalau pas angkatanku, kita itu 8 bulan di rumah sakit dan 4 bulan di puskesmas. Tetapi untuk yang tahun ini dengar-dengar akan ada perubahan dari jadwalnya, jadi 6 bulan rumah sakit dan 6 bulan puskesmas. Nah, dari mana kita bisa tahu informasi tentang internship? Itu kita lihatnya di portal internship di internship.kemkes.go.id. Dalam 1 tahun ini akan ada 4 angkatan atau 4 gelombang internship di bulan Februari, yang kedua di bulan Mei, ketiga bulan Agustus, dan terakhir bulan November. Nah, semua informasi ini kita harus sering update di website ini. Jadi mulai dari jadwalnya keluar, informasi wahana, pembuatan akun, sampai pengklikan itu semuanya melalui portal internship ini. Di mana saja wahananya, sebenarnya di seluruh provinsi di Indonesia itu sebenarnya wahananya tersebar. Cuman jadwalnya akan beda-beda tergantung setiap gelombangnya itu. Dan setahu saya untuk yang sekarang ini ada wahana baru ya untuk di Jakarta itu untuk bantu COVID. Nah, kemudian teman-teman nggak perlu khawatir sih kalau untuk wahananya itu pertama kita kan akan ditempatkan RSUD tingkatnya kota atau kabupaten, dan puskesmas ya. Kita nggak mungkin ditempatkan di puskesmas yang sangat-sangat terpencil, itu nggak mungkin. Jadi memang walaupun daerahnya termasuk daerah yang terpencil, tapi tenang aja, puskesmasnya nggak mungkin yang sangat-sangat pelosok. Kemudian untuk sumber dananya, selama kita internship, kita akan mendapat dana bantuan gaji dari Kemenkes yang disebut BBH atau bantuan biaya hidup. Besarnya itu dia beda-beda tiap daerahnya. Kalau untuk daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan NTB itu dapatnya 3,2. Sedangkan untuk Kalimantan, NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua itu dapatnya 3,7. Selain dari BBH, ada juga insentif daerah. Insentif daerah ini kewenangan daerah masing-masing, jadi memang nggak diwajibkan semua daerah untuk memberikannya. Biasanya untuk yang di daerah kita dapat insenda ya. Kalau aku di Jailolo itu dapat untuk di rumah sakit dapat 2 juta per bulannya, untuk di puskesmas dapatnya 1,5 juta per bulan. Kemudian yang ketiga ada juga jasa medis BPJS atau umum. Jadi ini per pasien, setiap kita menangani pasien itu nanti akan ada jasanya lagi, dan ini juga kewenangan rumah sakit masing-masing. Nggak semua rumah sakit memberikan jasa medis kepada internship. Gitu. Kemudian fasilitas apa yang didapat? Yang pertama jelas transportasi. Jadi dari manapun kalian berasal dan kemanapun kalian pergi e-ship, transportasi ini akan dibiayai oleh Kemkes. Jadi tiket pesawatnya nggak usah khawatir, pasti dibayarin. Cuman untuk rumah dinas, kendaraan dinas itu tergantung dari daerahnya masing-masing. Nggak semua wahana dia menyediakan rumah dinas dan kendaraan dinas. Tetapi biasanya untuk yang di daerah-daerah mereka kasih rumah dinas. Kemudian, apa sih persiapan yang perlu dilakukan sebelum internship? Yang pertama, yang benar-benar harus dilakukan pertama kali adalah menentukan motivasi internship-nya itu apa. Sebenarnya, dan itu memang hak kalian gitu. Apakah kalian memang mencari wahana internship pertama yang dekat rumah, supaya bisa dekat sama orang tua atau keluarga, atau kalian mau cari yang bisa banyak belajar, yang kasusnya variatif, kalian mau cari yang banyak uang tambahannya sehingga bisa menabung, itu harus ditentukan dari awal. Jadi untuk menentukan mana wahana yang mau kita pilih, kita tahu dulu kita tuh maunya yang seperti apa. Terus setelah kita tahu nih mau wahana yang seperti apa, kita kumpulkan informasi. Dari mana aja informasi yang bisa kita dapat? Pertama dari akun review wahana e-ship. Itu ada di akun Line dan ada di Telegram. Terus jadi dia itu adalah review yang dibikin oleh teman-teman yang sudah e-ship, dan biasanya memang reviewnya itu mewakili suatu kelompok internship. Gitu. Yang kedua, tanya kakak kelas, jadi alumni yang udah pernah internship di tempat tersebut. Dan saranku kalau kalian mau tanya itu jangan cuma tanya ke satu orang aja, karena tadi ya pandangan dan perspektif orang terhadap sesuatu itu kan pasti beda-beda ya. Orang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Jadi ketika kita tanya nih ke kakak kelas si A, Kak, internship di sini enak nggak sih? Dia jawabannya akan berbeda sama kalau kita tanya ke kakak kelas yang lain. Jadi banyak-banyaklah mencari informasi supaya hasilnya lebih objektif. Terus yang ketiga, baca-baca juga nih blog-blog atau di website. Kadang suka ada yang cerita tentang internship-nya. Terus beberapa internship juga mereka punya Instagram-nya masing-masing, jadi bisa ngeliat kehidupan sehari-hari internship di sana itu seperti apa. Kemudian kalau kita udah tahu, udah dapat informasi banyak, itu kita bikin perencanaan. Jadi buat plan yang banyak. Jangan cuma bikin 1 atau 2 pilihan aja. Karena nanti kita nggak pernah tahu ketika kita pemilihan wahana bakal dapet atau enggak. Jadi buatlah prioritas. Yang pertama kita mau kemana, kedua kemana, ketiga kemana, supaya nanti ketika hari H kita nggak bingung memilihnya kemana.
Kemudian jangan lupa juga minta doa restu orang tua. Jadi diskusi juga ke orang tua, rencananya pemilihannya mau ke sini nih gitu. Minta doanya. Kemudian sering-sering juga sharing ke teman-teman kita. Kadang dapat informasi yang nggak kita dapat sebelumnya, terus dari sharing-sharing itu kita banyak tahu hal-hal baru. Kemudian tentukan tempat klik wahananya. Jadi untuk tempat klik ini sebenarnya banyak ya. Kalau dari pas angkatanku, mulai dari yang di rumah, pakai wifi atau pakai internet HP, di perpus FK, di warnet, sampai pakai jasa klik pun ada gitu. Nah kalau dari aku sendiri sih sarannya ngeklik sendiri ya, karena lebih greget aja sih. Ya kita udah berusaha aja sebaik mungkin. Nanti dapatnya apa ya itu kan yang terbaik buat kita. Kemudian saranku sih kita harus familiar sama websitenya. Jadi walaupun kita nggak ngeklik di hari ini nih, misalnya aku akan ngeklik di besok, hari ini ikutlah ke teman yang ngeklik hari ini. Supaya kita tahu, oh tampilannya ketika sudah login dan akan memilih tuh seperti ini. Ketika sudah memilih dan diterima tuh akan muncul yang namanya fakta integritas tuh bentuknya seperti ini. Jadi supaya kita lebih familiar, itu kita lihat dulu kayak gimana sih tampilannya. Terus aku sih tanya-tanya juga nih ke temanku yang memang dia jago dalam pengklikan. Jadi kayak dia ngebantuin teman-teman yang lain untuk ngeklik dan angka suksesnya itu tinggi. Katanya sih yang penting ya cuma satu, adalah koneksi yang stabil. Gitu. Dan koneksi stabil itu bisa didapat di mana aja. Nggak harus di warnet, nggak harus di rumah pun dia bisa gitu. Kemudian terakhir adalah berdoa. Nah, dari pemilihan wahana, kalau kita udah dapat wahana itu nanti akan muncul yang namanya fakta integritas. Jadi kayak semacam fakta yang menyatakan kita diterima internship di sini. Nah, dari jarak keluar fakta sampai pemberangkatan itu biasanya kurang lebih ada jarak 1 bulan. Nah, 1 bulan ini benar-benar harus kalian persiapkan baik-baik, terutama yang mau internship di daerah. Karena tadi sih, aku sih waktu itu keteteran di bagian berkas administrasi ya, terutama berkas-berkas yang perlu dilegalisir, kayak ijazah, ya pokoknya berkas-berkas itu semua yang perlu legalisir kan dia butuh waktu ya, nggak mungkin dipersiapkan 1-2 hari doang, jadi lebih baik, lebih awal itu segera dipersiapkan. Kemudian, apa aja yang perlu dibawa, ya barang-barang standar ya, tapi mungkin yang dikhususkan di sini buku dan alat medis. Buku sih secukupnya aja, bawa pocketbook gitu. Terus sama e-book sih, e-book di HP gitu. Terus untuk alat medis juga ini akan beda tergantung lokasinya. Kalau pas aku dulu sih aku tanya, karena memang di Jailolo itu masih kurang banget, ya aku bawa lengkap gitu, dari mulai stetoskop, tensi, spekulum, otoskop, semua yang aku punya aku bawa. Terus untuk aplikasi sih selama internship yang aku pakai paling Altem sama Dragdos, medical calculator gitu. Nah, cuman sayangnya kalau Altem itu kurangnya dia butuh internet. Jadi ketika di daerah yang memang sinyalnya sulit, dia nggak bisa dipakai. Kemudian, kalau misalnya sudah mau berangkat, jangan lupa cari info mendalam tentang kota tujuan. Jadi nggak cuma tentang internship-nya aja yang kita perlu tahu, tapi juga tentang kotanya itu seperti apa. Gitu kayak, dulu rencananya, karena Jailolo itu setahu endemis malaria, rencananya aku mau bawa ke Lambu. Tapi setelah setelah dicari tahu lagi, oh ternyata malarianya nggak setinggi itu, dan kita nggak perlu bawa ke Lambu sampai sana. Gitu. Ini contoh dari list wahananya ya. Jadi nanti akan ada kuota kan setiap rumah sakit itu. Dan kalau pas tahunku itu ada yang bikin review, bikin survei. Jadi kita tahu peminatnya itu berapa sih di wahana ini. Kayak misalnya dengan satu rumah sakit yang kuotanya hanya 21 orang, tapi peminatnya sampai 150 orang. Nah, itu kan berarti chance kita untuk dapat jadinya jauh lebih rendah ya. Nah, survei ini sangat membantu sih, bikin kita jadi untuk bikin strategi. Jadi kalau nggak keterima di sini, nggak dapat wahana ini, aku akan pergi kemana. Itu sangat membantu buat menentukan prioritasnya. Nah, jadi saranku, setelah teman-teman udah tahu beberapa wahana yang kalian inginkan, buatlah tabel komparasi. Jadi ini contohnya aku bikin 2 ya. Nanti kalau dulu sih aku bikin sampai banyak. Jadi mana aja rumah sakit yang aku inginkan, terus dibikin komparasinya. Nah, komparasinya itu variabelnya apa aja, itu benar-benar tergantung kalian. Itu sangat subjektif. Jadi apa yang menurut kalian menjadi pertimbangan suatu wahana itu baik untuk kalian. Misalnya kalau aku pengen jadi spesialis anak gitu, oh di situ ada nggak dokter anak, itu kan menjadi suatu pertimbangan juga. Nah, bikinlah suatu tabel komparasi sehingga kalian tahu prioritasnya mana sih rumah sakit yang paling sesuai dengan harapan kalian sampai yang kurang sesuai. Gitu. Kemudian aku cerita sedikit ya tentang internship di Jailolo. Jadi kenapa sih aku pilih internship di Jailolo? Motivasinya apa? Yang pertama, aku memang dari awal ingin cobain kerja di daerah, dan aku
memilih daerah di mana aku bisa suka sama lingkungan kerjanya dan aku bisa enjoy hidup di sana. Jadi bisa memaksimalkan hobiku juga karena aku suka berenang. Jadi aku pengen coba ke daerah-daerah yang lain. Nah, sebelumnya itu dulu sebelum internship aku pernah baca buku Internship 365 ini. Dia ceritanya tentang kisah-kisah internship se-Indonesia dan salah satu cerita yang paling berkesan pas aku baca di situ adalah cerita dari Kak Reagen angkatan 2009 UGM juga. Dia merujuk pasien di tengah ombak di malam hari dari Jailolo ke Ternate dan itu sih sejak saat itu kayak wah kayaknya Jailolo menarik gitu. Nah habis itu aku cerita tentang Jailolo dan setelah googling karena aku ingin tahu kotanya seperti apa kalau untuk hidup di Jailolo, ternyata Jailolo itu kalau kita googling yang muncul ya cuma 3 ini, gunung, laut, perahu, gunung, laut, perahu. Jadi sampai aku mau berangkat pun masih belum tahu sebenarnya gambaran kota Jailolo itu akan seperti apa. Jailolo itu ada di Halmahera, Maluku Utara. Jadi kalau teman-teman tahu, ini namanya Pulau Ternate. Jadi kalau kita naik pesawat turun akan di sini, di Ternate. Jarak dari Ternate mungkin hanya sekitar 20 km. Jadi kalau naik speedboat itu 1 jam, atau kalau naik kapal kayu kurang lebih 3 jam. Nah, Jailolo itu adalah kota yang perbandingan antara manusia dan sapinya itu sebanding. Jadi kalau kita naik motor nih, yang nyebrang itu sapi-sapi dan kambing-kambing. Gitu. Karena memang kotanya itu sepi dan hewan ternak itu di sana dilepas bebas. Jadi ada sapi, kambing, ayam masuk ke halaman rumah kita tuh itu adalah hal yang biasa. Nah, pertama kali sampai Jailolo memang kaget sih karena itu sepi banget gitu. Karena pas udah sampai turun dari pelabuhan, terus kita diantar ke rumah, kita tanya nih ke pembimbingnya, "Dok, pusat kotanya di mana ya? Kita mau belanja." "Oh ya tadi itu, pelabuhan." Jadi pelabuhan itu adalah tempat ramai di Jailolo. Sisanya ya rumah-rumah dan pedesaan gitu. Nah, Jailolo itu dia kita di sana dapat rumah dinas. Ini itu adalah halaman belakang rumah kita tuh langsung dermaga. Jadi 10 meter dari rumah kalau buka pintu rumah bagian belakang itu kita langsung ada dermaga gitu buat nongkrong-nongkrong. Nah, di Jailolo itu dia kendaraan utamanya adalah bentor atau becak motor yang pakai speaker kencang banget, biasanya nyetel lagu-lagu daerah timur. Nah, yang terkenal lagi dari Jailolo adalah Festival Teluk Jailolo. Setiap tahun dia bikin festival adat gitu, dan biasanya akan mengundang artis-artis gitu, terus bakal banyak yang datang ke Jailolo. Dan yang paling salut dari Jailolo dan Maluku Utara itu memang bawah lautnya. Jadi bawah lautnya itu memang keren banget. Buat teman-teman yang suka berenang atau pengen mendalami dunia diving, itu cocok banget. Nah, gimana kehidupan selama internship di Jailolo? Jadi, ini RSUD Jailolo, tipenya itu tipe C. Di Jailolo, kita ada jaga bangsal dan jaga IGD. Jaga seperti pada umumnya sih, cuman di sana memang pasien relatif kurang banyak ya. Sekali jaga IGD, mungkin pasien bisa 0 sampai 10, itu variatif sekali. Selain jaga di rumah sakit, kita biasanya ada kegiatan keluar, bisa ada sirkumsisi massal, ada donor darah, ada jaga medis olahraga gitu. Terus yang lucunya di Jailolo itu kadang yang datang ke IGD nggak cuma manusia, tapi juga hewan-hewan. Jadi biasanya kambing itu sering masuk, beberapa kali kambing itu masuk IGD. Terus kalau kita susurin bangsalnya itu, kita lagi jalan di lorong-lorong itu ya kanan kiri itu biasanya ayam dan kambing biasanya. Karena memang di sekitar rumah sakit itu masih lahan-lahan kosong. Nah, terus uniknya di Jailolo itu, di rumah sakitnya sih khususnya, itu kita nggak ada sinyal. Jadi, cuma di IGD aja yang ada sinyalnya doang. Ada sinyal internet cuma ada di IGD karena pasang wifi. Jadi, setiap kali kita ada konsulan pasien di ruangan, gitu kalau kita mau konsul, kita harus keluar. Kita harus keluar cari spot-spot tertentu yang ada sinyal telepon untuk telepon ke konsulennya. Kemudian untuk Puskesmas Jailolo, jadi Puskesmas Jailolo itu dia cakupannya 17 desa, di mana 6 desanya itu desa pesisir. Desa pesisir itu adalah desa yang jaraknya jauh dari Puskesmas dan biasanya mereka tepi-tepi pantai. Dan beberapa desa bahkan kita harus nyebrang pakai speed atau perahu kecil. Nah, yang menariknya di Puskesmas Jailolo itu, kita itu setiap bulan akan ada puskesmas keliling ke desa-desa pesisir itu. Jadi menurutku ini sangat menyenangkan sih. Jadi kegiatan lapangannya kita keluar ke masyarakat gitu, karena memang kalau menunggu mereka yang datang ke puskesmas itu agak susah karena mereka jauh ya jaraknya. Jadi kita yang ngedatangin mereka setiap bulan. Kemudian ada beberapa program juga yang kerjasama dari Dinkes atau bahkan dari organisasi dari Belanda itu pernah ada screening dan camp profilaksis kusta. Jadi karena itu kasus yang sering aku temuin yang mungkin jarang di kota itu kayak gizi buruk, terus hama kusta sih yang paling sering yang masih ada gitu. Jadinya
Programnya itu adalah kemoprofilaksis kusta. Jadi dalam satu hari itu, satu desa itu, semua orang di desa itu di screening kusta, kalau misalnya memang positif di terapi, kalau negatif dilakukan kemoprofilaksis dengan rifampicin. Nah, kemudian di stase puskesmas kita ada tugas yang namanya mini project. Jadi kita cari suatu masalah yang ada di masyarakat atau di puskesmas, nanti kita buat solusinya. Nah, kalau pas kita bikin pelatihan MTBS. Jadi di setiap desa itu kita punya yang namanya bidan desa. Bidan desa itu mereka sebagai garda terdepan di setiap desa. Mereka yang benar-benar paham masyarakat desanya itu, mereka yang tahu kalau ada yang sakit, dan mereka yang memang dipanggil duluan ketika ada orang sakit di desa. Nah, mengingat jarak dari desa ini beberapa desa jauh dari puskesmas, kita di sini melatih bidan desa supaya mereka paham bagaimana cara pengisian MTBS, kapan anak yang muntah-muntah diare itu harus dirujuk, kapan dia bisa ditangani di rumah. Kemudian apa tantangannya di Jailolo? Sebenarnya dimanapun nanti kita akan kerja, pasti akan ada banyak kekurangan dari lingkungan kerjanya, dari rekan kerjanya. Tapi dan di Jailolo pun aku kerasa memang banyak sekali keterbatasan dan kekurangannya. Tapi ya itu jangan dijadikan itu sebagai kekurangan, tapi anggaplah itu sebagai tantangan buat kita. Nah, yang paling ini sih pertama pasti adaptasi ya, adaptasi bahasa, budaya, dan makanan. Kalau makanan sih mungkin masih bisa lah ya. Bahasa itu ya memang awalnya kita nggak paham sama sekali ya bahasa sana, apalagi orangnya ngomongnya cepat dan nada tinggi. Cuman ya lama-lama asalkan kita suka dan mau belajar, lama-lama sih udah lancar sih. Bahkan sampai pulang ke Jogja setelah ISIP aja udah lupa bahasa Jawa, jadi malah pakai bahasa Maluku. Nah, terus mungkin yang ini budaya sih terkait kesehatan. Mereka punya budaya-budaya yang agak bertentangan dengan kesehatan. Kayak misalnya anak bayi baru lahir itu ada yang namanya dirahu. Jadi dikasih panas dari api, tapi dia ditaruhnya di sebelah apinya. Jadi terpapar sama asap. Makanya sering banget di sana bayi-bayi neonatus gitu mereka batuk-batuk, sesak nafas, datang ya karena memang dirahu. Kemudian untuk pengambilan keputusan ketika mau melakukan tindakan medis itu ini parah banget, jadi mereka butuh waktu yang sangat lama gitu, karena kadang untuk ngambil keputusan nih, pasien ini mau SC-Sito, mereka nggak cuma butuh keluarga besarnya doang gitu ya untuk yang setuju, sampai kadang tuh satu desa harus setuju dulu gitu, dan menunggu mereka semua datang ke rumah sakit itu butuh waktu yang lama, sampai akhirnya pasiennya nanti sudah perburukan gitu. Dan kedua, karena tadi medannya itu, jadi Halmahera Barat itu sebenarnya Jailolo itu adalah satu-satunya rumah sakit di Halmahera Barat, jadi semua pasien kan akan dirujuk ke sana. Nah, kadang pasien-pasien dari pulau, pasien-pasien yang dari jauh itu ketika dirujuk mereka butuh waktu yang lama. Kadang mereka nunggu ombaknya agak tenang dulu, udah gitu harus pakai speedboat kan, setelah speedboat harus lewat jalan darat yang rusak, butuh waktu yang lama sehingga kadang sudah sampai ke rumah sakit itu kondisinya memang sudah parah. Kemudian adaptasi adrenalin. Jadi Jailolo itu juga memang terkenal dengan ombaknya yang ganas. Jadi walaupun jaraknya dari Ternate itu memang dekat sekali, tapi ombak Jailolo itu memang sangat luar biasa. Jadi memang harus sering-sering berjibaku sama ombak. Terus yang ketiga, yang jelas sarana prasarana yang terbatas ya. Kadang memang banyak hal-hal yang kita nggak bisa lakuin di rumah sakit, dan kita harus kerujuk ya karena memang sangat terbatas fasilitasnya gitu. Dan kadang tapi pasien banyak juga yang nggak mau dirujuk karena ketika mau rujukan mereka harus sewa speedboat, mereka harus tinggal di pulau lain yang mungkin nggak ada keluarga di sana gitu. Jadi memang di Jailolo itu kita dilatih untuk edukasi sih. Jadi memang kita waktu itu kita bahkan disebutnya spesialisasi delivering bad news. Jadi memang ketika kondisi pasien sudah jelek, mau intubasi juga pas aku dulu belum ada ventilator, mau merujuk juga pas keluarganya nggak mau, ya kita cuma bisa KIE aja, edukasi aja ke keluarga kalau kondisinya memang sudah buruk. Kemudian yang keempat, yang jelas keterbatasan untuk update ilmu ya. Memang jauh kalau misalnya kita mau ikut seminar atau workshop kayak gitu. Terus tips-tips selama internship, paling utama itu adalah jangan pernah takut mencoba hal baru. Jadi pasti akan ada ketakutan ketika jaga IGD pertama kali, jaga ruangan pertama kali gitu. Karena banyak hal yang mungkin belum pernah kita lakukan ketika koas, misalnya belum pernah nge-intub pasien yang selain di OK, belum pernah RJP, belum pernah masukin di Kardipin, yang hal-hal seperti itu pasti kita akan ada takutnya. Tapi jangan pernah mencoba hal baru karena disitulah proses pembelajaran kita. Tapi jangan juga sok tahu atau istilahnya keminter. Jadi kalau memang nggak tahu ilmunya ya kita cari tahu dulu atau tanya dulu gitu. Kemudian update ilmu itu kalau zaman sekarang kan pasti udah banyak banget ya webinar ya. Jadi jangan sampai
kalian di daerah menghalangi kalian untuk menambah ilmu kalian. Jadi harus tetap sering ikut webinar atau sharing-sharing kasus yang udah ditemuin di rumah sakit ke sesama internship. Terus aku juga nyaranin buat studi atau penelitian, terutama sesuai sama passion kalian, minatnya di bagian apa, atau prioritas kasus yang memang hanya ada di daerah itu, yang kalau kita balik ke Jogja mungkin susah untuk temuin kasus itu. Seperti kalau pada aku, di Jailo itu, aku ambilnya tentang gizi buruk. Terus yang ketiga, selama di puskesmas, optimalkan kegiatan-kegiatan yang UKM atau yang ke masyarakat itu. Jadi jangan cuman duduk di poli aja, isi poli doang, karena inti dari puskesmas itu, stase puskesmas itu adalah ke masyarakatnya. Jadi kalau ada posyandu, posbindu, ikutlah. Kalau ada pusling, ikut. Rajin-rajin penyuluhan. Jadi kita benar-benar langsung terjun ke masyarakat. Yang terakhir, ini yang paling penting sih menurutku, work hard tapi play harder. Jadi jangan lupa kalau misalnya kita juga perlu work-life balance, dan pasti hidup di daerah itu pasti ada rasa bosannya, kangen makanan enak, kangen nonton di bioskop, kangen pergi ke mall tuh pasti ada. Dan disinilah kita harus pinter-pinter gimana caranya menghibur diri sendiri gitu, gimana cara bikin kita tuh senang. Jadi kita harus tahu hobi kita apa, terus ya lakukanlah supaya kita nggak stres. Kalau pas aku isi, alhamdulillah sih. Nah, kita kan berempat dari UGM, yang di Jailolo, di Ternate juga ada banyak juga yang dari UGM. Jadi kita sering main bareng. Jadi main bareng sesama ISIP. Jadi ISIP Ternate, ISIP Jailolo, ISIP Tidore nanti bergabung gitu kalau kita main. Ya memang hiburannya pasti yang alam-alam sih. Berenang di pantai, diving, naik gunung. Jadi ya kita harus temukan sih kesenangan dalam keterbatasan. Kemudian karir post internship ya, mungkin sekilas ya buat teman-teman, nanti selesai internship kalian insya Allah akan mengalami yang namanya quarter life crisis. Jadi selama ini kan kita S1, koas, sampai ke internship itu kita sudah ngikutin alur yang ada gitu. Jadi cuman memilih aja nih koas, memilih nih internshipnya mau di mana. Tapi selesai internship kita benar-benar dibebaskan. Kita benar-benar memiliki kebebasan untuk menentukan karir kita mau kemana, dan kebanyakan sih bingung sih saat itu. Jadi bingung habis ini mau ngapain ya, kemana ya, atau mau balik ke kota asal, atau mau di Jogja, atau mau gimana gitu. Cuman kalau beberapa gambaran sih teman-temanku sekarang sih ada yang kerja di kota, jadi dokter kontrak atau isi klinik-klinik, ada yang ambil PNS, ada yang jadi dokter PTT daerah di RSUD atau juga di puskesmas. Ada yang ikut Nusantara Sehat di puskesmas selama 2 tahun, ada yang lanjut sekolah lagi, ada juga yang magang di Sarjito atau di rumah sakit lain. Nah, intinya sih dari semua yang aku sampaikan, ada 2 pesan utama yang mau aku yang paling penting. Yang pertama, selama internship, explore-lah seluas-luasnya semua bidang, sehingga kalian tuh benar-benar tahu nanti passion-nya itu di mana. Gitu. Yang kedua, internship itu dia cuma 1 tahun, dan dalam 1 tahun itu kalian memiliki punya hak untuk memilih dimanapun kalian berinternship. Apalagi diberikan bantuan dari pemerintah untuk transportasinya. Jadi gunakanlah kesempatannya itu sebaik-baiknya, pilihlah tempat internship yang memang kalian suka, yang kalian memang akan enjoy di sana, dan yang kalian bisa banyak belajar. Dan ingat juga bahwa yang namanya belajar itu bukan cuma belajar diagnosa pasien dan terapi pasien itu. Belajar itu sangat luas itu. Belajar banyak banget hal-hal yang bisa kalian pelajarin kalau kalian internship di daerah gitu, dan banyak pengalaman berharga yang bakal kalian dapatkan, dan belajar dalam keterbatasan itu menurutku sangat memberikan aku banyak pelajaran hidup selama aku internship di Jailolo. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman memberikan gambaran untuk internship. Kalau ada yang mau tanya-tanya tentang internship di Jailolo, bisa juga langsung hubungi aku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali ya sharing-sharing dari Dr. Dinar. Menarik sekali. Jadi beliau tadi memaparkan bagaimana sih pengalaman selama internship di RSUD Jailolo dan Puskesmas. Tadi kita bisa lihat ya beberapa fotonya, ada yang datang bukan manusia aja ya, tapi juga ada hewan-hewan yang mungkin kita nggak bisa temukan itu ketika kita internship di perkotaan, gitu ya. Nah, nanti mungkin di sesi tanya jawab kita bisa lebih membahas juga tentang pengalaman Dr. Dinar terkait kehidupan sekarang ya. Sekarang sedang PTT, nanti bisa kita kupas lebih lanjut, ya.
Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu pembicara yang saat ini sedang menjalani internship di wilayah 3T. Ini teman saya nih, teman seangkatan. Dulu kelas bareng, ada Dr. Aurelia Maria Ozora Diomariska. Panjang sekali ya namanya ya. Biasa disapa Dr. Ozora. Saat ini beliau sedang menjalani internship di RSUD Dr. PP Mangreti, Saumlaki, Maluku Tenggara Barat. Wah, di mana itu ya? Kita mungkin belum pernah tahu juga. Oke, kami persilahkan untuk Dr. Ozora sudah bergabung dengan kita ya. Halo, Dr. Ozora. Sore semuanya. Oke, iya. Kedengeran? Bergabung dengan kita? Iya, oke. Kami persilahkan, waktunya 20 menit ya sekarang. Oke, selamat sore semuanya. Saya Dr. Ozo. Saya lagi internship di Saumlaki, Maluku Tenggara Barat. Next. Next slide. Ya. Jadi untuk persiapan internship yang pertama dilakukan itu dari administrasi ya. Jadi pertama waktu lulus itu kan kita ijazah begitu-begitu menunggu kan. Kalau dulu sih waktu angkatan saya ini untuk pengurusan serkom atau sertifikat kompetensi itu dilakukan secara kolektif. Lalu nanti kalau serkom ini sudah jadi, lalu selain serkom yang penting untuk dibuat itu adalah NPWP dan BPJS gitu. Nanti kalau serkomnya sudah jadi, lalu pembuatan STR internship itu secara online juga. Nanti STR internship ini online, lalu kalau sudah jadi juga dikirimkan ke alamat masing-masing atau ambil di KKI langsung juga bisa. Lalu baru membuat akun internship di website yang tadi Dr. Dinar sudah sampaikan. Nah, nanti setelah buat akun internship ini, dilihat di situ informasinya kapan bisa melakukan pemilihan wahana dan sebagainya. Lalu setelah itu nanti akan ada tanggal pemilihan wahananya, itu melakukan pemilihan wahana, lalu kalau sudah memilih akan dilakukan persiapan keberangkatan. Keberangkatan ini yang penting tadi disiapkan seperti kata Dr. Dinar, itu yang biasanya suka keteteran itu yang perlu dilegalisir seperti ijazah atau STR. Tapi kebanyakan ijazah dan STR ini juga waktu kita dapat dari awal itu sudah ada yang diberikan yang dilegalisir. Jadi dihitung kira-kira legalisir STR dan ijazah ini sudah cukup atau belum, atau harus minta lagi, kayak gitu. Biasanya sih yang diberikan sudah cukup untuk persiapan selama internship. Selain itu juga kalau pergi ke daerah yang jauh, itu nanti akan diberikan tiket perjalanan. Nanti akan dikoordinasikan dengan koordinator wilayah provinsi masing-masing di tempat internship sesuai yang dipilih. Lalu jangan lupa melakukan general check-up. Ini juga saya dulu general check-up-nya terlalu mepet, jadi hari berangkat itu baru keluar hasilnya, jadi jangan sampai seperti itu ya. Lalu yang perlu dibawa itu sama seperti Dr. Dinar tadi sampaikan, itu alat-alat medis ya, biasanya seperti baju jaga, sandal oka, tensi dan saturasi, stetoskop, lalu yang penting pocketbook juga, karena kalau di 3T itu sinyal susah ya, jadi kalau mau cari-cari, misalnya nggak tahu nih obatnya sediaannya apa, kayak gitu, atau dosis kurang hafal gitu kan agak susah ya kalau nggak ada internet. Jadi sebaiknya sedia pocketbook gitu. Lalu kebutuhan sehari-hari ya seperti baju, obat-obatan pribadi itu juga jangan dilupakan. Next slide. Nah, jadi untuk pemilihan wahana sendiri ini tergantung motivasi ya. Jadi bisa saja setelah sekian lama kuliah di Jogja gitu ya, disuruh orang tua kembali ke daerah asal, atau niatnya internship ini untuk menabung, supaya nanti selesai internship bisa ACLS, ATLS tanpa minta uang dari orang tua. Jadi kalau menabung biasanya cari yang ada insentif daerahnya. Atau mau cari rekomendasi untuk nanti PPDS gitu. Atau untuk main-main saja, jalan-jalan, atau bareng teman, atau mungkin yang sudah merencanakan mau menikah, begitu kan biasanya carinya juga di kota sesuai tempat tinggalnya. Nah, untuk metode yang dilakukan ini biasanya macam-macam ya. Kalau teman-teman saya dulu, waktu zaman saya itu ada yang di warnet, yang di Luxury itu juga banyak kalau yang di Jogja, atau yang di tempat recommended. Kalau yang di Jakarta dulu, teman saya yang magang di RSCM itu, dia bilang kalau anak-anak UI itu kebanyakan di Hotel Mandarin yang di Bundaran HI itu katanya untuk klik internship itu lumayan cepat juga. Atau juga beli server atau jasa klik, atau minta tolong teman seperti tadi kata Dr. Dinar,
minta tolong teman yang jago mengerti masalah-masalah klik internship ini. Atau pasrah saja mau di rumah, mau pakai wifi di kampus, itu juga bisa. Yang penting ini, buat list pilihan, supaya nanti kalau pilihan pertamanya tidak dapat, itu jangan asal klik. Nanti kalau asal klik pilih nggak tahu tempatnya di mana, nanti lalu ujung-ujungnya tidak jadi berangkat internship. Seperti itu. Next. Next. Nah, jadi kalau saya sendiri, saya milih wahana karena saya pilih daerah yang saya internship sekarang itu karena saya mau menabung, kayak gitu. Jadi kalau kehidupan internship, next. Jadi kehidupan internship di Saumlaki, jadi untuk jam jaganya itu 40 jam per minggu, jadi tidak terlalu capek sebenarnya ya. Untuk jadwal jaganya itu kita sendiri internship yang buat, nanti pembimbing tinggal menyetujui saja. Lalu kalau kita ini di rumah sakit, kita tidak dibagi jadi bangsal dan UGD, tapi kita 8 bulan bangsal campur UGD. Jadi 8 bulan jaga UGD terus, gitu. Jadi ada selalu jaga pagi, siang, dan malam. Lalu untuk dokter spesialis yang ada di Saumlaki ini, yang ada itu hanya 4 besar, bedah, anak, penyakit dalam, obsgin, dan dokter anestesi. Juga ada dokter radiologi. Jadi memang hanya 4 besar dan 1 radiologi. Jadi kadang kalau ada di Saumlaki ini yang sangat kurang itu lab-nya, karena memang juga tidak ada dokter spesialis PK-nya. Jadi kita lab itu tidak bisa hitung diff count ya, jadi HB-nya saja tidak bisa dipercaya. Jadi kalau kita lihat orang anemia itu hanya dari klinis, lihat tangannya pucat kah, lihat konjungtivanya pucat kah, tidak bisa lihat dari hasil lab yang tertulis di pemeriksaannya itu. Untuk dokter umumnya sendiri di rumah sakit ini cukup banyak, ada 9 orang. Nanti kalau kita jaga UGD, kita jaganya berdua-dua dengan dokter umum ini kalau di Saumlaki. Jadi yang bertanggung jawab masih dokter umumnya. Lalu untuk perawat, jadi kalau di sini kita sempat ada masalah begitu. Jadi perawatnya sempat mogok kerja gitu selama 1 shift jaga. Jadi kita dokter internship disuruh ke bangsal-bangsal untuk mengurusi pasien gitu. Kalau di daerah itu sebenarnya susahnya mereka merasa dibutuhkan gitu kan. Jadi kadang ada yang mogok-mogok begitu juga. Kalau untuk teman dokter internship sendiri bisa ada masalah juga ya. Jadi saling jaga kekompakan saja, apalagi kalau terutama kita ketemu orang-orang dari universitas yang berbeda. Kadang ada beda ilmu, beda pendapat gitu. Untuk insentif di Saumlaki ini kita dapat per bulan 2 juta, dirapel selama 3 bulan. Tapi daerahnya ini, waktu tahun saya internship ini, daerahnya lagi seperti kekurangan uang gitu, jadi insentifnya ini sering terlambat didapat gitu. Jadi kadang kita tidak terlalu berharap juga sih dengan insentif ini. Untuk fasilitas yang ada, radiologinya itu hanya foto ronsen dan USG, tidak ada CT scan dan lainnya. Untuk labnya sebenarnya di sini benar-benar kurang ya. Jadi bahkan dokter spesialisnya pun lebih pilih untuk melihat klinis daripada lihat hasil lab yang diperiksa. Untuk fasilitas lain yang udah dapat internship di Saumlaki ini, kita dapat rumah dinas. Rumah dinasnya cukup bagus ya. 1 rumah itu isi 4 kamar dengan 2 kamar mandi, ada mesin cuci juga. Jadi cukup bagus gitu. Dapat kendaraan dinas, kita dapat 2 motor dinas. Lalu di Saumlaki ini sudah ada ya restoran, kafe, warung gitu sudah ada, tapi ya sederhana saja masakannya, masakan rumah. Untuk tempat hiburan sama seperti di Jailolo tadi ya, lebih kebanyakan tempat hiburannya ini yang alam-alam begitu saja. Lalu untuk keamanan, jadi kalau di kota kecil relatif aman ya, tidak terlalu banyak pencurian, tapi yang berbahaya itu kalau yang suka jalan-jalan malam, karena di sini sering banyak KLL, dan di sini budayanya orang-orang suka minum-minuman keras gitu, jadi sebaiknya kalau di kota kecil jangan jalan malam-malam karena biasanya banyak KLL. Lalu untuk harga barangnya mahal ya, jadi kalau saya beli sabun itu kalau di Jawa itu harga 30.000, di sini harga 50.000. Di sini harga jas hujan itu 300.000, itu jas hujan yang atas bawah, kalau jas hujan kelelawar itu 100.000, karena harga kirim paketnya itu juga mahal.
Jadi mereka kan pasti masukin barang dari luar pulau kan, jadi harganya mahal-mahal. Lalu kalau di pulau-pulau begini itu juga yang mahal adalah harga sayur. Tapi kalau daging seperti ikan itu gampang. Lalu sinyal juga susah ya. Kalau sinyal ini 4G baru masuk di Saumlaki ini tahun 2020. Jadi dulu 3 bulan saya di 2019 itu benar-benar tidak bisa akses internet sama sekali. Next. Next slide. Nah, ini Ambon ya. Jadi awal kita berangkat sebelumnya. Jadi awal kita berangkat internship itu, kita akan kumpul di ibu kota provinsi dulu. Jadi misalnya saya di Maluku, akan kumpul di Ambon, ini ketemu dengan semua yang internship di provinsi Maluku. Ini kita di Saumlaki ini bertujuh, itu ada satu dokter Siska itu juga lulusan UGM. Next. Nah, Saumlaki itu di mana? Next. Saumlaki itu yang titik hitam kecil yang kelihatannya kayak nggak ada pulau di tengah laut itu. Next. Nah, yang di lingkar merah itu Saumlaki itu ada di situ. Nah, jadi kita tuh lebih dekat dengan Darwin di Australia daripada dengan ke Ambon sendiri. Jadi memang terpencil sekali gitu ya. Kita jarak dari Ambon ke Saumlaki ini dengan pesawat baling itu 1,5 jam. Harga tiketnya itu 1,6 juta. Jadi mau pergi ke Ambon saja sudah mahal sekali gitu. Next. Nah, ini dilihat dari atas ya, jadi memang kepulauan begitu ya. Ini bandaranya, bandara kecil. Next. Nah, ini rumah dinasnya. Jadi rumah dinasnya ini aman ya, karena di belakang rumah bupati, itu rumah bupati yang besar itu, di sekelilingnya itu rumah-rumah ajudan gitu. Jadi untuk rumah dinasnya itu aman. Next. Ya, ini UGD rumah sakitnya. Jadi UGD-nya juga tidak terlalu besar ya, cuma ada 4 bed dan 3 bed untuk resusitasi. Untuk pasiennya bervariasi, biasanya sekitar 5 sampai 20. Tapi 20 itu sudah sangat banyak ya, biasanya sih 5 sampai 10 gitu. Lalu di sini sering ada KLL, jadi biasa kalau jaga malam itu akan lebih capek. Karena kalau KLL biasa beruntun kan, jadi bisa 4 pasien langsung masuk, 5 pasien langsung masuk. Kalau untuk yang suka tindakan atau suka bedah atau tertarik nanti akan bedah, internship di sini itu akan sangat cocok karena banyak sekali tindakan yang akan diberikan untuk internship-nya ya gitu. Next. Nah, ini pantainya ya. Ini pantai dekat sekali dari kotanya, hanya 20 menit. Pantai di sini itu kebanyakan tidak berpasir ya, tapi memang masih sangat biru gitu. Next. Nah, ini pasarnya. Jadi karena memang pulau, jadi mayoritas penduduknya ini pekerjaannya nelayan. Jadi pasarnya ini juga di dekat pelabuhan. Ya, kebanyakan memang jual ikan ya. Kalau sayur-sayur itu mahal. Wortel 1 biji itu harga 15.000. Buah itu yang ada hanya pisang, mangga, dan itu sesuai musim. Kalau cari apel gitu, nggak. Saya selama 8 bulan di sini, saya belum pernah lihat apel di Saumlaki. Next. Nah, ini danau tempat wisata juga, dia dekat dengan kota juga sekitar 30 menit. Jadi kalau untuk tempat wisata yang ada di dalam pulau itu dekat-dekat kota biasanya, tapi untuk tempat wisata lain tuh biasanya harus menyeberang gitu. Jadi untuk wisata sebenarnya kurang bagus juga ya, karena jauh dan agak mahal untuk ke wisata ini. Next. Untuk rencana post internship, jadi biasanya kalau kita mau kerja dokter umum itu kan biasanya perlu sertifikasi Hiperkes, HCLS, dan ATLS. Saya terutama memilih internship di Saumlaki ini karena mendapat insentif supaya nanti kalau harus ikut ACLS, ATLS gitu sudah bisa pakai uang sendiri, tidak minta lagi. Lalu mungkin rencana berikutnya bisa bekerja, atau mungkin mau S2 dulu, atau mau langsung daftar PPDS juga bisa. Atau mungkin yang mau santai-santai setelah internship juga bisa jalan-jalan. Next.
Ya, jadi pesannya administrasi jangan mepet tenggat waktu, karena yang namanya birokrasi itu kan pasti agak butuh waktu ya, agak lama. Jadi kalau bisa, kalau memang Serkomnya sudah jadi, ya langsung bikin STR. Kalau STR-nya sudah jadi, ya langsung daftar di website. Jangan tunggu mepet-mepet, sudah waktunya tanggal dekat pilih, baru bikin akun di website internship itu. Nanti takutnya ada yang kurang gitu kan, malah terburu-buru. Lalu yang penting juga siapkan list pilihannya. Jangan cuma bikin satu pilihan maunya di tempat A saja. Nanti kalau ternyata tidak dapat kan bingung sendiri mau pilih di mana. Lalu semua tempat itu ada plus minusnya. Jalani saja kan internship ini juga hanya 1 tahun. Lalu jangan disesali ya, maksudnya kayak saya juga tidak menyangka gitu kan lagi internship tiba-tiba ada COVID gitu kan. Walaupun memang niatnya internship 1 tahun tidak pulang, tapi kan kepikiran juga di keluarga di rumah bagaimana, lagi COVID gitu kan. Tapi ya jalani saja mau bagaimana lagi, ya kan. Next. Ya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, nanti silakan di sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Dr. Ozora atas sharing-sharingnya ya. Di Maluku Tenggara Barat, di Solomlaki ya, itu kalau di peta sepertinya lebih dekat dengan Australia ya daripada ke Indonesia ya. Oke, menarik sekali. Ini pengalaman dari salah satu teman kita yang sedang internship di wilayah 3T. Tadi sudah kita lihat ya bersama gimana sih perbandingannya. Mungkin tadi sudah diceritakan juga dengan Dr. Ozora bahwa di sana banyak tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh teman-teman internship, ya tentu saja. Kemudian ada jalan-jalannya juga, ya ke pantai dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mau lihat nih perbandingannya dengan internship di perkotaan. Dan kira-kira selama internship bisa nggak sih kita melakukan hal lain, misalnya membangun bisnis nih. Nah, kita langsung dengerin sharing-sharing dari Dr. Arthur Apriradino Jangu. Sudah bergabung dengan kita juga ya, Dr. Arthur. Ini juga teman saya, seangkatan, dulu skripsian bareng ya. Yeah. Dr. Arthur ini saat ini internship di RSUD Kota Yogyakarta, betul ya? Yeah. Jadi di pusat kota. Dan selain internship, beliau juga menjalankan bisnis, menjadi pemilik salah satu kafe di Yogyakarta juga. Nah, gimana caranya nih membagi waktu antara internship dengan menjalin bisnis, dan sesibuk apa sih aktivitas sehari-hari, kita langsung dengarkan aja ya. Monggo silakan Dr. Arthur. Yo, Dr. Eta, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Dr. Awalia, Dr. Dinar, Dr. Ozora, sama Dr. Eta. Untuk sesi terakhir saya ini, perkenalkan saya Dr. Arthur. Saya sekarang internship di RSUD Kota Jogja, dan puskesmasnya di Jetis. Terus saya juga sambil ada bisnis kopi, yaitu Signatura Coffee. Next. Jadi mungkin saya sekedar nambahin atau sharing kayak insight gimana sih kalau kita internship tapi di kota. Mungkin kalau untuk persiapan, terus seputar terkait gimana administrasi mekanisme internship tadi udah dijelaskan sama Dr. Dinar dan Dr. Ozora, udah cukup lengkap ya. Mungkin saya sekedar nambahin info aja, dan buat istilahnya pandangan lain gitu, misalkan untuk teman-teman yang memang tetap mau kerjanya atau internshipnya di kota. Jadi untuk yang perlu dipersiapkan tadi sudah disebutkan ya, untuk administrasi itu jelas. Untuk kota pasti misalkan kita di kota Jogja itu lebih gampang untuk aksesnya, karena kan toh juga nanti untuk legalisir tuh di kampus di FKUGM pasti lebih dekat kita, dan kita nggak bakal keteteran misalkan untuk hal-hal administrasi karena ya kita cukup dekat dengan fasilitasnya gitu. Terus perlengkapan praktek jelas tadi udah disebutin, apalagi di kota. Ya, jadi dokternya kadang kan tiap rumah sakit punya ketentuan masing-masing. Misal ada yang memang lengan panjang atau lengan pendek, itu ya perlu tetap disesuaikan. Jadi jangan buru-buru, misalkan udah jadi dokter nih, udah lengan pendek nanti mau buru-buru dipotong, ya jangan gitu. Dan yang paling penting tadi juga sebenarnya goal internship-nya gitu. Jadi
teman-teman sendiri motivasinya apa sih untuk internship ini. Jadi ditimbang juga kepentingan dan tanggung jawabnya. Jangan semata-mata hanya ikut teman-teman kayak, oh teman-teman pada mau internship di daerah yang misalkan kepulauan atau daerah wisata yang ya, mungkin mereka memang suka gitu, adventure kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang punya beberapa pertimbangan, misal sudah punya, misal ada usaha, seperti saya mungkin saya mulai usaha itu tahun 2018, jadi itu sekitar 1,5 tahun. Jadi meskipun sudah 1,5 tahun, menurut saya masih perlu usaha itu dimonitor. Jadi pilihan saya tetap internship-nya mungkin saya akan stay di Jogja, karena saya tetap akan memonitor usaha saya, jadi sambil tetap bisa evaluasi bulanan, terus karena saya juga baru merintis istilahnya ini. Jadi ikut ya itu menentukan gitu, karena itu bakal menentuin nanti pilihan internship-nya gitu. Next. Nah, jujur kemarin klik sendiri di rumah, dan alhamdulillah dapatnya pas lokal. Kan ada 3 termin ya. Pertama lokal, cuma bisa milih di Jogja. Mungkin yang teman-teman yang ke-3T atau yang di luar Jogja biasanya nanti milihnya range kedua, yaitu ada regional, sama terakhir nasional. Tapi kalau untuk pilihan di Jogja itu tetap teman-teman bisa pilih di 3 termin itu, kayak di lokal, regional, sama nasional. Cuma dia punya kuota masing-masing. Jadi misalkan kuota di tempat saya, RSUD Kota Jogja itu 21 orang, nanti akan dibagi ke 3 kuota itu. Nah, kebetulan saya dapat yang lokal dan itu sendiri. Itu saya sharing aja mungkin. Itu saya milih di rumah karena ya, satu mungkin karena internetnya pakai sendiri, dan saya lebih pede juga mungkin di rumah, karena mungkin kalau ke warnet itu lebih ya mungkin grogi karena banyak teman-teman. Kalau kemarin tipsnya dari saya mungkin naikin kuota internetnya aja gitu. Dari provider kan ada pilihannya, mungkin naikin kecepatannya, dinaikin jadi 100 Mbps gitu. Jadi terus pakai kabelnya kabel Ethernet gitu. Jadi bukan pakai WiFi gitu. Jadi itu mungkin lebih stabil. Dan ya syukur emang rezeki dapat di Jogja dan pilihan pertama. Jadi udah dapat pertama bener-bener ayem gitu. Dan meskipun saya memang pilihnya di Jogja, untuk pilih wahana sendiri saya juga nyiapin sekitar 10 juga gitu. 10 pilihan yang misalkan saya ada backup plan mungkin nggak dapat di Jogja ataupun Jawa Tengah yang dekat di rumah, saya punya backup plan mungkin ambil di luar kota Jogja, dan itu juga harus dipersiapin juga karena kita nggak ngerti kan, mungkin memang rezekinya nggak dapat di Jogja, mungkin dapatnya di pulau atau di luar Jogja kayak Sumatera, Bali. Saya kepikiran kemarin sebenarnya Bali karena mungkin punya prospek pengen kerja di sana. Jadi itu masuk plan juga. Jadi benar-benar motivasinya apa sih internship, terus ya doa restu orang tua juga, karena ini rezeki juga sih. Kalau misalkan teman-teman yang beli server maupun warnet itu juga kadang nggak dapat juga sesuai dengan prioritasnya gitu, karena ya 50-50 gitu chance-nya. Oke, next. Alasan milih di Jogja yaitu tadi karena saya pertimbangannya punya bisnis yang masih harus dimonitor, jadi benar-benar tetap harus in touch di Jogja untuk sama karyawan gitu, sama teman-teman juga, dan ada beberapa keperluan misalkan ketemu orang. Terus juga memilih dengan pertimbangan ya mungkin mau di rumah aja gitu. Untuk teman-teman yang misalkan orangnya rumahan banget, mungkin bukan yang adventurous, pasti kan kayak ya lebih nyaman mungkin di rumah, dan nggak ada salahnya juga. Kita juga toh uang juga malah bisa nabung juga kok kalau di rumah, karena kan otomatis mungkin makan di rumah, terus
nggak bayar uang kos, misalkan, yang misalkan kalau di luar kota mungkin nggak ada rumah dinas tapi harus kos, itu kita nggak perlu uang kos maupun biaya hidupnya, sebenarnya living cost-nya cukup ya bisa ditekan kalau di rumah. Next. Terus kehidupan di kota. Sebenarnya kalau ngomongin kehidupan intensif di kota ya sama kayak zaman dulu S1. Kayak ya comfort zone sebenarnya karena di rumah sendiri misal dan di kota banyak banget apa kayak hiburan. Terus sebenarnya kalau di Jogja kan makanan murah jadi nggak keluar banyak duit juga tergantung pinter-pinternya teman-teman gitu ngatur uang. Tapi mungkin yang jadi tantangan ya konsumtif gitu karena ini kita intensif pertama kali nih kita kerja dan mungkin dapat duit kan. Kalau di Jogja sendiri itu dapat BHD itu sekitar 3,1 yang ya buat bantuan hidup itu kan ya lumayan juga sebenarnya karena misalkan di rumah bisa ditabung ataupun malah karena ya udah pegang uang itu malah lebih konsumtif kayak mungkin kalau yang teman-teman di pulau misalnya di Maluku gitu mungkin nggak ada misalkan boba gitu ya terus ada seblak gitu kalau di sini mungkin teman-teman yang doyan boba gitu kan pasti beli boba mungkin lebih sering karena punya uang sendiri gitu itu kan yang bikin konsumtif tapi itu balik lagi ke masing-masing karena ya tetap ya balik teman-teman ngatur uangnya gimana gitu. Next. Target yang mau dicapai. Jadi yang namanya internship ya, kenapa ada program internship yang kita seneng nggak seneng ya tetap harus menjalankan karena di sini kita mau apa namanya mencapai kompetensi. Makanya meskipun saya pilih di Jogja pun saya juga pasti consider buat milih wahana yang benar-benar ngasih saya experience sama kompetensi yang kalau kita internship itu pakai borang ya istilahnya. Borang itu kayak logbook gitu online kayak harus diisi kayak kompetensi apa sih yang udah dilakuin teman-teman, apakah melahirkan persalinan normal atau tindakan operasi minor, menjahit ataupun ekstraksi kuku ataupun ya pemeriksaan umum gitu. Itu sebenarnya saya rasakan di internship di RSUD kota maupun puskesmas yang di kota Jogja ini sebenarnya udah cukup sih karena yang penting balik lagi ke teman-teman apakah teman-teman mungkin misalkan udah lama misalkan nggak pasang infus atau injeksi yang mau refresh ataupun recall kayak misalkan di IGD gitu pasang infus sendiri injeksi sendiri pun nggak masalah gitu karena ya baik lagi mau kompetensi yang didapat ya teman-teman sendiri yang nentuin. Untuk persalinan normal juga dapat kok di puskesmas. Saya di Jetis itu puskesmas dapat persalinan normal. Ekstraksi kuku dapat berapa kali yang misalkan koas dulu mungkin nggak pernah ya. Karena kan ya remeh gitu misalnya cantengan. Tapi kita bisa dapat tindakan itu sendiri. Itu bisa ngelakuin sendiri itu ya balik lagi gitu. Kalau memang eager buat dapat kompetensi ya pasti dapat gitu. Nggak mungkin variasi kasusnya atau untuk kasus tindakannya mungkin nggak sebanyak yang di luar kota, mungkin yang di daerah karena ya mungkin banyak rumah sakit ya di kota Jogja, tapi tetap kayak misalkan kasus kriminal ada gitu kayak begal terus kecelakaan. Kadang snake bite pun saya pernah dapat jadi ya nggak usah berkecil hati. Misal kalau di kota pasti saya tetap dapat sih kompetensi. Terus yang kedua mungkin pengalaman sih, pengalaman dealing sama pasien. Jadi breaking bad news dan juga saya banyak belajar semisal nih. Saya contoh, saya mau kerjanya nanti setelah internship ini mau kerja nih di kota besar gitu sebagai dokter umum untuk pengalaman. Dan ya memang mungkin saya prefer kerja di kota karena ya untuk masa depan lebih bagus gitu, untuk pendidikan segala macam ada gitu semuanya. Jadi untuk isip di kota ini saya dapat gambaran nih gimana sih kita kerja di lingkungan rumah sakit di kota, gimana kita dealing with
pasien-pasien yang misalkan pasien umum gitu, bukan yang BPJS yang kadang agak mungkin demanding, banyak protes gitu. Gimana sih kita caranya menanganinya? Terus gimana caranya ngerujuk pasien ataupun konsul ke konsulen, nggak, misalkan di rumah sakit kita nggak mampu, kita harus rujuk misalkan ke rumah sakit umum pusat kayak ke Sarjito, gimana sih caranya? Itu kan nanti perlu kita pengalaman itu saat nanti setelah internship bakal kerja. Kalau kita nggak punya pengalaman itu kan kita nanti bakal bingung juga gitu. Makanya ada plus minusnya gitu. Kita internship di kota, kita lebih tahu gimana sih vibes-nya kerja di kota. Jadi ya nggak kalah juga mungkin sama yang di luar, yang di daerah gitu. Jangan berkecil hati misal memang mau di kota gitu. Tetap dapat pengalaman. Next. Nah, ini contoh kegiatannya. Jadi kalau di RSUD Kota Jogja, itu kita jaganya di GD dan Bangsal 4 bulan. Kalau mungkin sekarang katanya 6 bulan RS, 6 bulan puskesmas ya. Kalau kita 4 bulan di GD, 4 bulan di Bangsal, terus di puskesmasnya 4 bulan juga. Kalau di IGD, Bangsal, ya karena sekarang lagi COVID ya ramenya, selain pasien yang gawat darurat ya ada juga yang pelayanan terhadap pasien yang curiga karena COVID. Terus kalau yang puskesmas, kita selain pelayanan juga ada promosi kesehatan. Ini misal saya ada kegiatan di Posyandu, itu misalkan imunisasi anak-anak, ngasih vitamin sama ibu-ibu kader. Terus ini ada yang sebelah kanan itu saya membagikan buku buat mini project yang bakal harus dilakuin saat di puskesmas, itu tata laksana tentang hipertensi. Karena gini, menurut saya nggak cuma di daerah-daerah yang di luar Jawa yang masih kurang akan tenaga medis, tapi di kota pun Jogja banyak yang masih ekonominya rendah, yang bergantung sama BPJS, yang ekonominya kurang baik, tetap perlu tenaga medis gitu. Jadi kita bisa melayani atau membantu orang ya di mana aja, di kota pun kita juga punya tempatnya gitu. Jadi nggak ada yang lebih baik gitu. Mungkin punya plus minus masing-masing. Terus ya kalau di rumah sakit ya itu tadi GD sama Bangsal. Mungkin next. Nah ini gambaran sekarang. Jadi meskipun katanya dibilang sekarang kita RSUD Jogja itu jadi rujukan, tetap fakta di lapangan itu kita dapat APD-nya juga terbatas. Yang level 2 kita nggak pakai hazmat, tapi kayak pakai gaun operasi, terus pakai cap sama masker. Udah, itu doang. Yang kadang ya sebenarnya kurang layak, cuma ya kekurangan, mungkin ada keterbatasan di manajemen maupun mungkin pemerintah, tapi ya ini udah tanggung jawab kita karena udah teman-teman yang mungkin kemarin udah dilantik ya sekarang dokter, ya memang kita tanggung jawabnya juga ngelayanin pasien, jadi mau nggak mau meskipun masih internship juga harus mau gitu ngelayanin yang COVID gitu. Terus mungkin next, selain menurut saya sih kalau cuma internship doang itu cukup ini ya, waktunya masih cukup senggang sih kalau cuma internship. Karena kita misalnya di rumah sakit kan shift-shiftan gitu. Terus di puskesmas juga sore juga udah kelar gitu. Atau siang bahkan. Nah, kita bisa sambil bisnis, mungkin misalkan teman-teman yang punya niat mungkin berbisnis gitu, mungkin mau banyak sih, nggak cuma bisnis, mungkin mau mendalamin, mungkin mau cooking class gitu, ataupun mau hobi apa, ataupun jadi macam-macam deh, mau punya social project atau mungkin bikin media online, misalkan di EFK kan ada Healthier itu kan, itu juga toh bisa juga dijalankan itu selain di kesibukan internship. Selain yang tentang non akademis juga masih bisa asisten penelitian ya. Jadi mungkin
kita juga bisa untuk apa istilahnya nyicil, misalnya mau lanjut PPDS, itu bisa apply ke beberapa departemen yang buka untuk asisten penelitian beberapa dokter gitu. Jadi teman-teman yang internship di kota pun juga punya apa istilahnya punya chance yang sama gitu untuk jadi untuk mau lanjut langsung ke PPDS itu pendekatannya bisa lewat asisten penelitian, aspen, bisa ya ke departemen masing-masing gitu yang diminati kayak anak ataupun bedah gitu masih bisa kok dilakukan. Apalagi itu kan juga salah satu jalur ya buat masuk ke PPDS gitu. Next. Nah ini ya kalau di kota ya kayak gini maksudnya kayak di coffee shop terus bisa sambil sepedaan gitu sama teman-teman yang internship di Jogja. Jadi ya sebenarnya kurang lebih sih kehidupannya kayak dulu S1 kayak biasanya gitu. Nah ya jadi ya nggak jauh beda gitu. Next. Nah untuk ini sih gambaran ini ya kalau di rumah sakit sama puskesmas ya, kalau di puskesmas itu 6 hari kerja agak padat, kayak 7:30 sampai 2:30 sore. Kalau misalkan boleh pulang siang ya enak gitu. Kadang ada tugas luar gitu, misalkan tadi penyuluhan ataupun posyandu. Untuk di rumah sakit sendiri malah saya lebih fleksibel sih, di mana kalau di rumah sakit saya itu bahkan 6 hari masuk, 6 hari libur, jadi sebulan mungkin cuma masuk 18 hari gitu. Dan 12 hari sisanya libur, dan pinter-pinternya teman-teman gitu ngatur mungkin saat mungkin pengen liburan bareng gitu misalkan sama teman-teman yang lain gitu mau keluar kota mungkin misal ya mau ke Bali gitu atau mau kemana gitu yang perlu 3 hari atau seminggu bisa banget dimanfaatin di sini asal bisa bagi jadwal. Jadi kalau rumah sakit tuh shift pagi siang malam juga. Biasanya gini modelnya patternnya jaga pagi berurutan siang malam terus libur gitu. Tapi itu nanti balik lagi ke teman-teman ngaturnya gimana. Next. Nah, terus tantangannya ya, tantangan sama plus minusnya gimana sih? Kalau sebenarnya tantangannya ya kita itu udah praktek sendiri ya. Kayak meskipun ada supervisi dokter organik atau senior, tapi tetap kayak pasti kita harus tanggung jawab gitu terhadap pasien yang kita layani. Jadi teman-teman juga nggak boleh asal-asalan gitu. Harus ya benar-benar gitu nanganin pasien. Terus mungkin yang agak sedikit kita lihat mungkin senioritas ya. Karena kalau di kota kan mungkin banyak perawat, mungkin yang udah sepuh atau bidan yang udah senior gitu kan. Kadang kita nggak enak nih untuk minta tolong misalkan injeksi pasien atau infus pasien. Kadang kita nggak enak terus akhirnya ngelakuin sendiri. Tapi mungkin itu balik lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman pinter pendekatan gitu mungkin bisa ngambil hati para karyawan di sana, itu pasti nanti enak juga kerjanya, bakal kerjasama juga bagus gitu. Nah terus juga kalau di kota kan juga selain ada perawat, bidan, dan spesialis lain-lain juga ada akper kadang, ataupun kalau di tempat saya ada koas itu dari UMY, jadi itu sebelum COVID ya, jadi benar-benar ya ada plus minusnya. Antara minusnya mungkin kalau kalian mau ngambil cari kompetensi, kadang mungkin harus rebutan sama mereka. Tapi kalau misalkan plusnya mungkin kalian orang yang rada mager bisa minta tolong mereka. Jadi bebannya berkurang. Tapi baik lagi ya kalau mau kompetensi ya tetap bisa dilakuin. Next. Nah, terakhir ya, rencana setelah internship ya sama sih tadi kayak dijelasin ya, bisa kerja karena misalkan di kota, emang kalian mau kerja di kota, toh udah dapat gambaran ya kerja di kota gimana, dan mungkin juga bisa kerja balik di tempat internship kalian karena misalkan performance-nya bagus, itu sangat amat mungkin gitu. Terus juga PPDS juga bisa, mungkin dengan jalur tadi asisten penelitian bisa pendekatan dulu, mungkin lanjut aspen lagi, itu lebih membuka peluang buat istilahnya lanjut ke PPDS. Terus juga bisa ambil S2, master degree, mungkin yang masih pengen sekolah, bisa persiapan. Next.
pesannya ya, pertama ya tadi set goals motivasi. Jadi benar-benar tentuin sama tim, pertimbangkan pro dan kontranya kalian internship di wahana yang mau kalian pilih. Karena nggak cuma semata-mata karena pengen ikut-ikutan temen, ataupun cuma misal ya pertimbangan masing-masing sih, mau liburan, tapi juga lihat mungkin ke depannya gitu, peluangnya untuk kerja kah, atau untuk keadaan sekarang, mungkin teman-teman punya usaha yang nggak bisa ditinggal, ataupun memang mau menemanin orang tua gitu, itu harus benar-benar dipertimbangkan, karena internship ini kayak kita udah mulai diperkenalkan sama dunia kerja gitu, jadi kita harus menentukan pilihan kita. Dan terakhir ya harus adaptasi. Jadi dimanapun harus bisa adaptasi, mau di rumah sakit maupun puskesmas, gimana sih kalian pendekatan sama dokter, tenaga medis, perawat yang ada di sana. Jadi harus baik-baik sama yang kerja di sana, karena kan kalian setahun. Terus harus ya latihan gitu, gimana sih caranya profesional maupun baik sama untuk teman-teman sejawat. Next. Mungkin itu aja. Thank you. Misalkan mau ada yang perlu ditanyakan, nanti lanjut di sesi tanya jawab. Ya, thank you. Saya kembalikan ke Dr. Reta. Baik, untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan via chat. Monggo, untuk teman-teman yang mau bertanya. Oke, halo. Sharing-sharingnya masing-masing ya, Hanifah saat ini sebagai dokter PTT di RSUD Labuha, kemudian dokter Ozora di saat ini sedang internship di RSUD PP Magreti Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, dan juga dokter Arthur yang saat ini sedang internship di RSUD Kota Yogyakarta. Dan juga telah bergabung bersama kita juga dokter Awalia. Ya. Nah, kita sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah terangkum di sini. Kita lihat bersama. Baik, yang pertama ada dari Rohmi Isnaini Rismawanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Dok. Izin bertanya untuk Dokter Ozo dan Dokter. Faktor-faktor yang kita boleh berikan kesempatan untuk Dokter Ozora terlebih dahulu untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan ini. Jadi kalau untuk
untuk pemilihan Halo, Dr. tempat Ozora. Halo? Eta? Dr. Eta? Dengar nggak? Halo, Dr. Eta. Halo? Halo? Iya. Baik. Tadi suara saya belum masuk ya? Halo? Dengar ya? Oke. Monggo, untuk Dr. Silakan, Ozora, Dr. untuk Edi. pertanyaan dari Rohmi Isnaini. Oke, jadi kalau untuk pemilihan wahananya sendiri, sebenarnya kalau orang tua saya inginnya saya di Jakarta. Tapi setelah lihat dari berbagai review, itu kalau di Jakarta itu kebanyakan internship-nya diperlakukan seperti koas. Lalu selain itu tidak ada insentif, dan kalau di Jakarta itu biasa mahal di biaya transportasinya. Jadi saya berpikir kalau di Jakarta itu saya tidak bisa menabung. Jadi karena maksudnya kan jadi saya sudah tahu nih hal-hal yang tidak saya suka. Jadi saya cari yang ada insentifnya dan ada rumah dinasnya. Jadi saya bisa benar-benar bisa menabung karena tujuannya itu untuk menabung dulu gitu. Jadi kalau saya dulu sebenarnya bikin 3 list pilihan. Saya pertama sebenarnya pengennya di Labuan Bajo, yang kedua di Riau, yang ketiga baru di Saumlaki. Jadi sebenarnya Saumlaki ini pilihan terakhir saya ya. Jadi sebenarnya saya memilihnya berdasarkan ada tidaknya insentif, diberikan tidaknya rumah dinas, dan beban kerjanya itu berat atau tidak. Sekian dari saya. Oke. Jadi beberapa faktornya itu terutama karena goals-nya mau menabung ya, jadi biar sedikit hemat juga ya, ada insentif, ada rumah dinas, ya itu yang jadi pilihan Dr. Ozora. Kalau untuk Dr. Arthur sendiri, faktor-faktor apa saja yang membuat Dr. Arthur memilih? Tadi mungkin udah sedikit disinggung juga ya tadi di presentasi. Mungkin lebih detailnya lagi apa nih kira-kira? Ya. Tadi udah sempat disinggung ya, jadi pertama memang beberapa pertimbangan karena ya saya ada usaha, jadi nggak mungkin ditinggal, jadi harus stay-nya di Jogja untuk pilihan pertama. Terus juga otomatis daripada mungkin untuk dibanding kota lain kayak kota besar lain kayak Jakarta ataupun di Bandung, itu juga kalau kota Jogja termasuk yang gede ya, itu juga maksudnya di rumah sendiri gitu, jadi biaya hidup otomatis berkurang, jadi kita bisa nabung juga gitu. Terus pilih untuk Jogja kan juga banyak nih, ada kalau saya kan gelombang 4 internship-nya itu November itu ada 8, jadi beberapa kadang mundur gitu, teman-teman yang mungkin udah lulus awal tahun buat sumpah dokter biasanya kadang mundur sampai gelombang saya karena banyak Jogja gitu yang pada mau aspen ataupun ya memang mau di Jogja pada mundur. Nah, untuk faktor kenapa milih di Rosaban itu dibanding dengan rumah sakit lain mungkin aksesnya nggak sejauh misalkan ada di Wates, itu kan jauh banget, misal kita kan bisa tinggal di kota atau Sleman. Terus juga untuk kasusnya saya juga milih yang kasusnya cukup ya variatif dan lumayan gitu, nggak yang dikit banget, karena kan internship juga kalau nggak dapat kompetensi atau mungkin dikit sekali, kasusnya menurut saya rugi juga gitu, karena kan internship ini setahun dan harus dijalankan, suka nggak suka, jadi ya kalau nggak dapat kompetensi sayang gitu. Karena ada review mungkin rumah sakit, saya langsung sebut merek aja ya, misalkan di DKT itu di rumah sakit kota Jogja itu, DKT itu yang di Kota Baru itu mungkin deket, cuma kasusnya katanya dikit gitu. Kadang satu shift mungkin cuma nggak ada pasien sampai 5 pasien, dan mungkin nggak dapat keterampilan misalnya. Kalau saya sih pertimbangannya saya lebih cari yang mungkin akan lebih banyak kompetensinya gitu. Karena ya saya rugi udah setahun tapi nggak dapat apa-apa kan. Tapi balik lagi gitu, banyak pertimbangannya sih. Jadi balik ke teman-teman gitu. Memang kondisinya teman-teman gimana, apa yang mau dicapai gitu, kompetensi kah, terus atau mau ada project lain ataupun mau persiapan S2 itu benar-benar harus ditimbang-timbang gitu, karena kita udah jenjangnya udah mau masuk ke istilahnya kayak mau kerja gitu kan, jadi harus benar-benar itu sih. Oke, jadi kalau dari dokter sendiri memilih karena halo? Ya. Yeah. Oke, suaranya kedengeran ya?
Iya, kedengeran. Oke, ya kalau dokter Arthur sendiri berarti memilih ada faktor geografis ya, karena lokasinya mungkin juga cukup terjangkau rumah sakitnya. Kemudian kasusnya sendiri dinilai cukup variatif ya dibandingkan dengan perbandingan rumah sakit lainnya. Mungkin bisa tips kayak dokter Dinar tadi ya, teman-teman boleh bikin komparasi, misalnya pengen di Jogja nih, bisa didata rumah sakitnya mana aja, dibikin komparasi seperti tabel yang dibuat dokter Dinar gitu mungkin ya dokter Arthur ya. Iya. Terkait dengan pernyataan dokter Arthur tadi, kalau RSUD Kota Jogja sendiri kan tipe B ya? Iya, tipe B di kota besar menurut dokter Arthur gimana? Apakah kasusnya cukup variatif, artinya bisa juga ditangani oleh kita sebagai dokter umum, atau gimana nih? Mungkin boleh sharing. Oke, saya sharing ya. Menurut saya sih cukup variatif ya, karena juga misalkan pertimbangan mau nanti setelah internship mau praktek atau kerja di kota besar kan pasti kurang lebih gitu gambarannya seperti itu. Kayak misal untuk kasus-kasusnya biasanya kasus yang misalkan dia yang ringan itu misalkan ya ada gastritis, asma, terus untuk kasus yang lebih berat ya lumayan bisa ada kecelakaan juga ada, kasus kriminal mungkin juga ada, jadi dapat tindakan. Terus ada beberapa misalkan kasus rujukan gitu. Rujukan yang misalkan memang perlu fasilitas misalkan HD gitu, cuci darah ataupun perlu ICU. Itu kan yang perlu diperhatikan, kadang kita juga perlu tahu kan caranya gimana sih buat merujuk pasien atau gimana sih caranya konsul gitu ke konsulen, karena kita nanti setelah internship mau kerja di rumah sakit yang kota besar. Itu kan sangat, menurut saya sangat bagus gitu buat gambaran nanti. Jadi udah selesai internship bener-bener ya bisa langsung kerja gitu. Terus juga kasusnya menurut saya cukup lah, karena kan teman-teman juga mungkin misalkan di luar daerah mungkin bisa SC sendiri mungkin katanya dengar-dengar, terus bisa operasi usus buntu sendiri mungkin karena saking terbatasnya. Cuma kan kalau kita di kota besar kadang udah ada dokter bedah, udah ada obsgin yang ya nggak perlu segitunya gitu, jadi ya cukup lah, nggak kurang gitu, jadi nggak perlu berkecil hati. Iya, Oke, cukup variatif. Baik, itu mungkin untuk pertanyaan Rohnisna ini. Berikutnya ada pertanyaan dari Inesti Bilkis. Selamat sore, izin bertanya untuk ketiga pembicara ya. Ada 3 periode memilih, lokal, regional, nasional. Nah, pertama, apabila ingin pilih RSX di saat lokal tapi tidak dapat, bisa nggak? Apakah saat pemilihan lokal ada pilihan tidak memilih lalu mencoba di regional atau nasional? Itu pertama. Kedua, ini lumayan teknis tentang pemilihan ya, Bilkis ya. Jadi yang kedua, gimana cara kepo wahana RS jika ternyata tidak ada testimoni dari kakak angkatan, sulit mencari testimoni untuk rumah sakit yang lain. Yang ketiga, apabila saat koas tidak mendapat kesempatan untuk melakukan kompetensi tertentu pada saat internship ingin melakukan, apakah ada pendampingan saat melakukan pertama kali, misalnya intubasi di IGD. Pendampingnya oleh siapa? Oke, ini teknis-teknis pemilihan internship dan pada saat internship. Mungkin bisa dijawab oleh Dr. Ozo. Mungkin Dr. Ozo bisa. Halo? Halo, Eta? Iya. Dr. Eta? Oke. Iya. Jadi untuk pertanyaan pertama ya, jadi kalau waktu lokal misalnya pinginnya pilih di Jogja gitu, tapi waktu lokal ini kuotanya udah penuh, itu boleh nggak memilih, tapi nanti waktu regional atau nasional harus memilih, jangan di periode itu lalu sama sekali tidak memilih gitu. Karena nanti takutnya kan kalau nggak salah itu ada jangka waktunya ya, STR dan akun-akun itu saya lupa, kalau nggak salah 6 bulan, jadi maksimal itu kalau nggak salah 2 periode, misalnya saya periode 3, dokter Arthur periode 4. Jadi kalau misalkan memang sudah mengurus untuk mau ikut internship, sebaiknya memang sudah mantap gitu. Makanya penting juga untuk punya list. Jadi kalau list yang pilihan pertama tidak dapat kan, jadi ada pilihan berikutnya. Tapi kalau untuk menjawab pertanyaan itu boleh ya, untuk tidak memilih di saat lokal kalau yang pilihannya tidak sudah penuh kuotanya. Lalu untuk cara kepo tentang wahana, kalau dulu saya carinya itu dari official account di Line yang tentang wahana-wahana internship. Kalau untuk masalah yang tidak ada reviewnya itu langsung otomatis saya coret dari daftar pilihan saya, karena kan kita tidak tahu keadaan di situ kan. Nah mungkin kalau memang ada rumah sakit tertentu yang ingin dimasuki untuk internship, mungkin bisa cari tahu di situ siapa yang lagi internship gitu kan, jadi bisa tanya langsung ke
dokter yang sedang internship di situ. Lalu untuk belajar saat internship sendiri, sebenarnya kalau saya untuk tindakan paling banyak belajar dari perawat ya, karena kalau jaga gitu kan pasti ada perawat dan dokter umum. Kadang lebih enak minta perawat sih, apalagi kalau perawatnya masih sama-sama muda, jadi kita sama-sama belajar gitu. Mungkin yang penting cara mintanya yang baik-baik gitu, jadi mereka mau membantu. Sekian dari saya. Oke, baik. Itu tadi tentang ini ya, teknis-teknis pemilihan ya. Mungkin sedikit nambahin tadi kalau untuk akun yang tervalidasi itu kalau tidak salah maksimal 6 bulan setelah tervalidasi. Ya, itu akhir seperti itu. Oke, kita lanjut. Dokter Arthur atau Dokter Dinar mungkin mau menambahkan dari 1, 2, 3 pertanyaan Bilkis? Boleh nambahin sedikit ya. Oh iya, monggo Dokter Dinar. Mungkin untuk yang nomor 2, jadi itu kalau misalnya kita udah pemilih wahana itu kan nanti kan kita kan bakal berangkatnya satu provinsi. Misalnya kalau di Maluku Utara kita punya grupnya ISHIP Maluku Utara. Jadi pasti daerah-daerah lain pun sebenarnya punya grup lain atau grup WA yang sifatnya lingkupnya satu kabupaten atau satu provinsi. Jadi ketika misalnya memang nggak ada reviewnya tapi kamu pengen ke sana, bisa juga sih tanya ke tanya ke yang sudah pernah ISHIP walaupun sudah tahunnya agak lama karena pasti mereka masih ada dalam grup itu. Terus tanya ke kakak angkatan pun sebenarnya nggak harus yang satu alumni karena aku juga pas nanya ke Jailolo nggak ada yang dari UGM beberapa tahun terakhir. Jadinya memang tanyanya ke yang alumni lain dan itu juga cukup membantu. Untuk pertanyaan ketiga, sebelum kita mulai ISHIP itu ada yang namanya proses kredensial ya. Jadi kredensial itu evaluasi untuk menentukan clinical privilege atau kelayakan pemberian wewenang klinis. Jadi kalau misalnya yang aku lihat kalau di tempat kerja sekarang ya di Labuha, jadi kredensial itu nanti kan kita dihadapkan sama spesialis-spesialis, kita ditanya kita sudah pernah melakukan apa saja dan kompetensinya sejauh apa gitu. Jadi kalau memang merasa ada lag pada bagian tertentu, nanti mereka akan memberikan ini dulu, pelatihan dulu. Jadi kalau di sini, misalnya dokter IGD itu wajib bisa USG, OBGYN. Jadi pasien-pasien OBGYN yang masuk, kita harus USG dulu. Jadi karena aku dulu pasti ISHIP nggak pernah megang USG, jadi pas di sini aku disuruh ikut poli dulu. Jadi magang dulu di poli OBGYN selama beberapa minggu sampai sudah dianggap bisa USG, baru itu. Kalau nggak pernah intubasi, tapi pasti kan kita kalau di IGD akan mengintubasi nanti suatu hari nanti gitu. Jadinya nanti kalau memang pengen belajar, nanti dilatih dulu sama anestesinya di OK. Jadi ada yang namanya kredensial untuk memberikan kita ini dulu, materi dulu. Iya, betul sekali ya Dokter Dina, terima kasih tambahannya ya. Jadi ada proses kredensial, jadi sebelum teman-teman masuk internship nanti akan ibaratnya seperti dievaluasi. Sudah ada kompetensi apa saja yang dikuasai, yang belum apa, nanti butuh tambahan apa. Gitu ya Dokter Dinar ya. Dan mungkin juga sekalian menambahkan pada saat selama kita bekerja sebagai dokter internship, kita juga ada dokter pendamping. Jadi sebagai supervisor kita selama bekerja selama 1 tahun. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan yang juga cukup teknis terkait pemilihan ya, nyambung dengan yang tadi dari Ervin Melsianto. Selamat sore. Apakah daftar wahana hanya keluar mendekati jadwal pilihan wahana dan apakah sama dengan tahun sebelumnya? Kemudian yang kedua, apakah kuota saat nasional dapat bertambah jika lokal atau regional tidak penuh? Terima kasih. Oke, mungkin saya berikan kesempatan ke Dokter Arthur, boleh menjawab terkait daftar pilihan, apakah keluarnya di dekat-dekat hari H atau gimana? Oke, saya jawab ya. Biasanya sih deket-deket ya, deket-deket mau milih wahana, tapi kan biasanya kadang kita perlu sebelumnya, kayak misalkan research dulu, besok kira-kira dapatnya apa, biasanya kan kita comparing sama yang tahun sebelumnya gitu, kira-kira periode keempat tuh biasanya apa sih, tapi kan tetap nanti biasanya bakal ada perubahan, karena ya sikon juga biasanya kita pasti disesuaikan, misalkan dekat-dekat pemilihan wahana, biasanya misalkan di Jogja, periode 48 mungkin karena lagi ada satu dan lain hal mungkin berkurang bisa 6, jadi tetap pastinya dekat wahana. Cuma ya bisa lihat yang tahun sebelumnya buat gambaran. Terus itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kuota dapat bertambah. Kalau teknis sebenarnya saya kurang ngerti ya ini ya kalau buat kuotanya. Tapi kayaknya yang saya jelasin tadi biasanya nasional, lokal, regional. Nasional kan biasanya misal tadi di tempat saya ada 21 dokter gitu, internship. Nanti kan pasti dibagi 3 gitu. Jadi misalkan nggak dapat lokal, pasti bisa dapat regional maupun nasional. Tapi kayaknya kalau misalkan nggak keisi, harusnya
misalkan cuma yang pertama lokal keisi 4, padahal harus jatahnya 7, mungkin tetap sisanya kali ya, yang masih bisa diisi gitu. Mungkin bisa dibantu teman-teman yang lain mungkin buat koreksi. Mungkin Dokter Dinar atau Dokter Ozora ada punya pengalaman? Bisa menjawab pertanyaan ini juga, menambahkan? Setahu saya sih memang kuota itu kan memang udah ada jatahnya ya. Di lokal misalnya jumlah kuotanya 2, di regional pertama jumlahnya 3, di nasional nanti misalnya 5 gitu. Tapi ketika dia di lokal dan di regional tadi memang nggak memenuhi, biasanya akan dipindahkan ke kuota yang nasional. Terus kalau untuk yang wahana sih setahu saya biasanya akan sama, kecuali pernah waktu itu beda itu karena misalnya ada satu wahana yang seharusnya dia terjadwal di bulan Mei, tapi karena wahana itu di bulan itu dia tidak memenuhi kuota, akhirnya tidak diadakan wahana di rumah sakit itu, dia akan mundur ke periode terdekat. Jadi akan muncul lagi pilihan wahana tersebut di periode yang berikutnya. Gitu. Tapi kalau yang lain sih rata-rata saya lihat sih sama sih. Kurang lebih sama ya, cuma mungkin ada beberapa yang agak bisa bergeser ke periode. Seperti contohnya kemarin yang bulan Oktober ya, bulan harusnya Agustus, tapi di periode itu mundur jadi Oktober, ada satu tambahan di Jogja yang membuka satu wahana. Itu karena ya mungkin bisa terjadi hal-hal seperti itu. Cuma secara garis besar mungkin mirip. Ya. Nah, mungkin ini untuk informasi juga buat teman-teman yang sekarang saat ini sedang join di Zoom maupun di YouTube live streaming, bahwa internship untuk periode mulai Februari 2020 ya, angkatan pertama kemarin, itu sudah menjalani kebijakan yang berbeda. Jadi 6 bulan di rumah sakit dan 6 bulan di puskesmas. Dan dengan demikian setiap wahana rumah sakit dalam setahun akan membuka kloter sebanyak 2 kali. Jadi misalnya di RSA di angkatan pertama bulan Februari itu membuka wahana, maka dia di kloter ketiga di bulan Agustus akan membuka lagi. Seperti itu. Begitu juga dengan di angkatan kedua, misalnya bulan Mei membuka, nanti di 6 bulan kemudian, berarti bulan November akan membuka lagi. Jadi kurang lebih akan lebih terpetakan menjadi ganjil dan genap, gitu ya. Itu mulai terhitung Februari kemarin. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang ini baru lulus, baru banget disumpah, akan menjalani internship yang baru, kebijakannya seperti ini. Oke. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini ada, kalau saya lihat, ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip seputar kegiatan sambilan selama internship. Jadi ada yang bertanya nih dari Rafael Bagus. Bertanya, kalau ISHIP di Jogja, boleh nggak sih praktek non-ISHIP untuk tambahan uang, ngamen atau konser? Konser berarti maksudnya versi besar ya. Terus ada nggak aturan yang melarang gitu ya? Terus mungkin nggak dilakukan? Bagaimana tanggapan dokter? Terus ini selaras dengan pertanyaan-pertanyaan lain, ada juga tadi saya baca, bisa nggak ambil S2? Ya, ini tadi ada pertanyaan dari Kelmahani ya. Ini bertanya bagaimana nyambi ngamen tadi ya, juga mirip, dan memungkinkan nggak untuk mengambil S2 atau S3 di tengah periode ISHIP. Kebetulan saya mendengar cerita dari kakak tingkat ada yang seperti itu, dok. Nah, oke. Mungkin boleh tanggapannya dokter Arthur nih, karena yang ada sambilan juga. Di sini ada yang anaknya Kidi ya? Nanti salah ngomong lagi. Okay. Nah, kalau pengalaman sih sebenarnya ya, nanti kan bakal ada pengarahan kan dari Kidi itu, dari Kemenkes nanti tentang gimana sih prakteknya nanti internship. Sebenarnya dilarang, karena SIP kita itu kan cuma boleh untuk rumah sakit, untuk internship dan puskesmas. Tapi pada kenyataannya memang ini diam-diam aja. Kadang memang ada gitu yang ngamen. Sebenarnya malah dokter, misalkan dokter senior di sana mungkin punya klinik, kadang kita diminta gitu. Jadi ya sebenarnya balik lagi ke teman-teman sih, sebenarnya nggak masalah sih kalau menurutku ya, karena kan itu selain ya tambahan uang juga bisa buat pengalaman gitu. Jadi masih kontroversial sih sebenarnya, kalau dari Kidi sebenarnya nggak boleh gitu. Cuma ya kenyataannya ya kucing-kucingan mungkin, tapi sejauh ini sih kalau di Jogja sih sepertinya tetap bisa ya, karena mungkin nggak istilahnya nggak strict itu. Kadang ada di beberapa kota yang mungkin
sangat amat strict gitu, yang benar-benar diperhatiin nih, misalkan ada yang praktek, SIP-nya benar-benar dicari, mungkin itu harus ya teman-teman tanya-tanya juga di misalkan kota mana mau di internship yang mau dipilih, gimana sih di sana terkait ngamen kayak gitu. Untuk S2, S3 mungkin bisa ya, asal tadi kan, karena kita bisa, kalau di RSUD, misalnya di rumah sakit kan, ada shift-shiftan, jadi benar-benar bisa diatur sendiri sih schedule-nya. Jadi, nggak cuma, mungkin bisa sambil sekolah juga, untuk misalkan S2-nya, tapi di Indo ya, bukan di luar negeri. Kalau luar negeri nggak mungkin. Tapi mungkin bisa dibantu gitu teman-teman yang lain, mungkin kalau ada dapat cerita gitu, karena saya sih belum tahu ya kalau S2 sambil internship gitu. Itu sih mungkin mau ditambahkan atau dikoreksi. Mungkin Dr. Dinar atau Dr. Ozo mau menambahkan. Dr. Dinar, gimana ya? Dr. Ozo mungkin? Iya, Eta. Ya, kira-kira bisa nggak sambil ngamen atau sambil S2 gitu ya? Kalau di tempat saya ini di Saumlaki ini kota kecil ya, jadi rumah sakit di satu kabupaten ini cuma ada rumah sakit PP Magreti ini, jadi tidak bisa ngamen ya, karena nggak ada tempatnya. Lalu tapi kalau sebenarnya untuk pendapatan tambahan sendiri, kadang kita diminta tolong untuk ikut baksos. Nah itu biasanya ada kayak uang terima kasihnya begitu, nah itu bisa untuk tambahan uang jajan gitu ya. Lalu kalau untuk S2, S3, saya juga belum pernah dengar kalau ada yang internship sambil S2, S3. Tapi teman saya internship di sini, ada yang dia sambil seleksi beasiswa di luar negeri, dan sudah dapat. Jadi maksudnya, mungkin sebaiknya jangan disambi, ya, tergantung sih, tapi kalau menurut saya mungkin sebaiknya jangan disambi S2 sambil internship. Mungkin ada baiknya kayak persiapan dulu saja sambil internship, nanti setelah internship baru sekolah lanjut, supaya perhatiannya juga tidak terpecah. Ya, oke. Terima kasih Dr. Ozora. Ya, kalau menurut KIDI memang ya aturannya yang asli itu selama proses internship itu para peserta memang dilarang untuk praktek di luar internship. Benar tadi yang dikata Dr. Arthur bahwa memang SIP-nya hanya berlaku di wahana internship. Jadi nggak boleh sebenarnya secara aturan untuk ngamen atau konser. Ya. Terus kemudian ambil sekolah atau CPNS itu juga tidak diperbolehkan gitu. Secara aturan ya. Tapi untuk pelaksanaannya sendiri di lapangan itu kembali ke hati nurani teman-teman yang pasti teman-teman udah tahu konsekuensi plus minusnya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya tadi ada sedikit tentang budaya ya. Tadi kalau nggak salah ini ada sedikit, ini pertanyaan untuk Dr. Ozora nih ya, sepertinya. Ini bagaimana cara menabung? Ya, mungkin tadi juga udah sempat disinggung sedikit ya sama Dr. Ozora, karena memang goalnya kan mau menabung nih. Nah, kira-kira apa? Terus mungkin nyambung juga nih dengan Dr. Dinar dan Dr. Ozo, pocketbook yang tadi direkomendasikan untuk dibaca saat internship itu apa saja ya dok ya? Gitu. Mungkin boleh nyambung ya dari satu pertanyaan ke pertanyaan berikutnya. Monggo Dr. Ozora. Oke, jadi kalau untuk cara menabung, jadi kalau saya sendiri kan dapat BBH itu 1 bulan 3,6 juta. Lalu insentif dari daerah itu 2 juta. Jadi 1 bulan itu sekitar 5 juta lebih ya, hampir 6 juta ya. Kalau saya sendiri di Saumlaki, listrik dan air rumah dinas itu dibayar oleh rumah sakit dan oleh dinas. Jadi untuk tempat tinggal itu sama sekali tidak bayar. Jadi kita tuh hanya perlu bayar untuk transportasi dan transportasi sehari-hari dari dan ke rumah sakit dengan makan. Nah, kalau untuk sehari-hari, kalau di sini kan harga bahan mentah mahal. Lalu di rumah dinas ini saya hanya tinggal berdua dengan Dr. Siska karena 5 internship lainnya itu orang asli Saumlaki. Jadi saya dengan Dr. Siska ini biasanya kita lebih suka masak nasi di rumah, lalu tinggal beli lauk. Jadi harganya lebih murah. Mungkin kalau masak, kalau hanya berdua mungkin akan lebih mahal ya. Lebih gampang beli lauk, jadi bisa dibagi-bagi untuk berapa hari. Lalu kalau menabung sendiri, karena di kota kecil, jadi jarang jajan-jajan. Karena seperti tadi, kayak kata Dr. Arthur, tidak ada boba gitu ya. Saya kangen boba sekali dulu awal-awal di sini ya. Tidak ada boba, nggak ada junk food, nggak ada KFC, nggak ada McD, nggak ada Gojek gitu ya. Jadi ya makannya sederhana. Kadang-kadang bosen juga, tapi jadi nikmati aja. Lalu kalau untuk pocketbook-nya,
kalau saya sendiri, itu saya paling susah itu menghafal dosis-dosis obat. Jadi saya bawa pocketbook yang tentang dosis obat dan sediaan obat. Mungkin kalau nanti tergantung masing-masing orang ya, mungkin kalau teman-teman sendiri merasa kurang di penyakit anak atau penyakit dalam, bawa sesuai kebutuhan. Lalu bisa juga seperti kata Dokter Dinar, bawa e-book. Jadi tidak perlu, maksudnya asal ada HP gitu kan bisa lihat HP. Oke, itu ala tips ala Dokter Ozora ya. Kalau Dokter Dinar sendiri gimana? Kalau buku sih kurang lebih sama ya. Maksudnya ya kayak buku Pink-nya Opsgin, buku WHO yang Hospital Care yang biru, PPM anak, pokoknya yang kayak gitu-gitu. Dan paling pakainya tadi sih Altem kayak gitu. Sisanya ya e-book sih, e-book yang kita punya dari semua zaman koas sih semuanya dibawa aja kan. Pasti nanti suatu hari nanti akan berguna sih. Terus kalau untuk nabung sih ya sama ya. Yang penting bikin perencanaan aja. Jadi kalau kita sih dulu sama-sama ISIP kita bikin Tapenas gitu loh, buka tabungan perencanaan nasional. Jadi setiap bulannya akan ada yang diambil dari uang tabungan kita untuk disisihkan. Jadi mau mainnya sebanyak apapun selama ISIP tuh tetap harus ada yang kita sisihkan untuk nabung. Intinya sih itu sih. Oke, itu setelah menabung ya. Nabung, terus juga masak sendiri biar hemat. Nah, ini buat Dokter Ozora dan Dokter Dinar juga, terkait dengan lingkungan dan adat yang berbeda. Nah, bagaimana nih cara menanggapinya dan beradaptasi? Mungkin monggo Dokter Ozora. Pertanyaan dari Ahmad Ilham. Ya, jadi kalau untuk lingkungan dan adat, sebenarnya kita itu untungnya kita dokter ya. Jadi sebenarnya orang itu relatif menghormati dokter. Jadi yang pertama itu kenalan dengan tetangga. Kalau saya di Saumlaki ini kan tempat tinggalnya aman ya, dekat dengan rumah bupati, lalu sekitarnya itu orang-orang ajudan bupati juga jadi aman. Lalu kalau untuk adat yang berbeda ini juga mereka biasanya kalau dengan orang luar daerah seperti kita itu mereka juga memahami gitu kalau ada adat yang kita kurang mengerti. Jadi biasanya kita malah lebih diajari daripada dijadikan masalah gitu. Lalu yang penting jaga tutur kata dan sikap saja sih supaya tidak selek dengan orang-orang sekitar. Oke, ini Dokter Ozora akulturasi budayanya udah kental banget ya, dari logatnya udah kelihatan nih. Oke, kalau Dokter Dinar gimana dok? Ada tips-tips mungkin menghadapi adaptasi, pasti culture shock ya di sana ya? Gimana? Mungkin ada sedikit sharing? Intinya ketika kita datang ke suatu daerah baru gitu, kita kan sebagai orang baru, sebagai perantau gitu. Jadi ya memang kita yang harus mau ada itikat baik untuk belajar semua hal-hal baru itu gitu. Terlepas dari kok kita kurang cocok sama budayanya, kok ini budayanya terlalu seperti ini, terlalu seperti itu, budayanya sudah ada sejak dulu gitu. Kitanya yang baru datang. Jadi yang memang kita yang harus mau beradaptasi gitu, harus mau belajar, dan mereka pasti akan terbuka ketika kita responnya baik gitu, kita mau belajar bahasa daerah sana gitu, mereka pasti mau ngajarin. Terus lebih seringnya itu sih ya, yang penting berbaur sama masyarakat. Jadi kalau aku sama teman-teman tuh kita sering ke tetangga gitu, pinjam panci, pinjam microwave, pinjam ini itu gitu, yang hal-hal yang memang kita nggak punya ya pinjam aja untuk kalian silaturahmi. Terus ya karena memang hiburan di sana juga kurang banyak ya, jadi kalau misalnya ada ibu-ibu lagi main volley ya kita nebeng aja ikut. Ya, intinya kita mau berusaha untuk berbaur sama masyarakat di sana, pasti mereka akan menerima dengan baik. Oke, betul sekali, setuju dengan Dokter Dinar dan Dokter Ozora. Nah, ini terakhir ada pertanyaan terkait kembali lagi ke teknis ya. Jadi ada pertanyaan, mungkin bisa dijawab sama Dokter Arthur nih. Yes. Kalau pada saat tugas akademik selama internship itu apa saja sih? Ya, mungkin ini yang dimaksud isi kasus borang ya, dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa dijelaskan di puskesmas di mana, di rumah sakit di mana. Kemudian sama satu lagi ada surat dispensasi wahana. Bagaimana prosedur pengurusannya dan kira-kira butuh berapa lama? Ya. Terus lanjut kepada Dokter Arthur, tantangan terbesar dari sisi pasien yang dapat dialami oleh dokter yang bekerja di kota besar. Oke, mungkin. Tunggu Dokter Arthur. Saya jawab ya. Jadi kalau yang buat tugasnya itu ya borang itu. Jadi kalau bedanya kalau di puskesmas sama rumah sakit, kalau puskesmas itu selain yang pelayanan, praktek, misalkan kompetensi kayak tadi persalinan, misal atau tindakan tindakan operasi minor gitu, juga ada yang di situ yang istilahnya non klinis gitu. Jadi kayak penyuluhan gitu, itu ada nanti pas sebenarnya lebih detail nanti dijelasin pas nanti
pemberangkatan ISIP. Tapi kayak dia nanti bakal ya ada macam-macam gitu. Jadi untuk yang pelayanan non klinis itu penyuluhannya banyak gitu. Misalkan tentang lansia nanti, terus mungkin ada 7 kalau nggak salah. Misalnya lansia, terus kesehatan anak, misalnya nutrisi segala macam gitu. Terus juga ada paling penting mini project ya. Jadi pas di puskesmas teman-teman harus bikin program di mana itu nanti bakal harus ada laporannya, dan itu bakal sebagai apa ya, istilahnya program teman-teman yang inisiatif teman-teman nanti kalau misalkan di puskesmas itu apa gitu, sumbangsihnya bikin program apa. Terus untuk di rumah sakit lebih ke cuma kasus klinis sih biasanya. Tetapi nanti pengisian borang itu nanti ya dia kayak yang isi identitas pasien, misalkan kasus klinis, terus anamnesis sampai tata laksana, nanti diisi semua sesuai dengan yang dilakuin teman-teman. Tapi nanti bakal ada revisi juga gitu dari dokter pendamping. Ya, sebenarnya banyak juga ya sekarang apa yang jasa-jasa ngisian borang, tapi sebenarnya gampang sih sebenarnya ngisinya, kayaknya nggak ribet, cuma kalau males aja gitu ada jasanya. Cuma kalau dokter pendamping, kalau di tempat saya sih sebenarnya dia membebaskan, terserah mau pakai jasa mau apa, yang penting terisi itu. Karena ya selain dari borang itu yang dinilai sebenarnya ya dari performance kita gitu, yang saat melakukan internship tuh gimana sih dilihat oleh dokter pendamping. Gimana attitude-nya, gimana prakteknya, itu yang paling penting sebenarnya. Gitu. Sama untuk dispensasi ya, ini banget ya, administrasi ya. Jadi kalau dispensasi sebenarnya sih teman-teman pertama harus memilih ya. Jadi meskipun misal nggak dapat nih, misal pengen di RSUD Kota Jogja misal, tapi nggak dapat, wajib di regional maupun nanti misal nggak dapat lagi nasional harus memilih. Jadi nggak boleh nggak milih. Jadi kalau nggak milih ya harus next gitu, next internship kayak periode selanjutnya harus memilih, entah itu dimanapun di Banjarnegara ataupun yang sisanya apa. Tapi nanti tapi harus dipertimbangkan ya, milihnya jangan asal gitu. Nanti kalau misalkan dispensasi yang nggak dapat, itu repot juga gitu. Kalau dispensasi sendiri diajukan semisal sebenarnya kalau teman-teman ada memang case tertentu, semisal teman-teman punya penyakit, misalkan penyakit bawaan, misal asma yang penanganannya harus ada, misalkan harus ada saudara atau keluarga yang ya ada di kota tersebut doang misalkan, atau susah mungkin penanganan yang di luar daerah, ya itu bisa diajukan gitu, ataupun pertimbangan lain. Nanti teman-teman bikin surat kayak gitu, diajukan ke KIDI. Itu prosedurnya berapa lama ya? Milih kan Agustus dulu. Kalau saya Agustus, terus mulainya November. Ya berarti sebelum berangkat itu biasanya sebulan atau 2 bulan mungkin. Nanti mungkin bisa dibantu ya, koreksi teman-teman. Terus kalau tantangan terbesar dari sisi pasien di SIP kota besar tuh sebenarnya sama aja sih. Pasien pasti kebanyakan pasti ya ngikut sama dokter untuk, atau tenaga medis untuk penata laksanaan. Cuma ya memang kadang beberapa pasien, misalkan mungkin nggak cuma yang umum, mungkin BPJS beberapa, ya pasti mereka akses misalkan untuk ke internet itu lebih gampang kan, kadang itu yang tantangannya. Jadi mereka udah baca dulu dan mungkin bacanya setengah-setengah, jadi nggak bener ya, itu kadang-kadang kita harus ngelurusin gitu. Ataupun mungkin mereka lebih rewel, ya kita harus mungkin sabarnya lebih, ya tetap harus ya dilayani dengan ya sebaik-baiknya gitu. Mungkin lebih ke itu sih. Cukup. Mungkin bisa mau ditambahkan untuk teman-teman yang lain. Halo? Ya. Iya, oke. Tadi udah sedikit diberikan oleh Dr. Arthur ya. Mungkin sedikit menambahkan juga kalau untuk borang mulai dari tahun 2019 akhir kemarin itu sudah mulai online ya, Dok ya.
Ya, jadi itu mungkin ada sedikit tadi yang sudah disebutkan, ada beberapa yang menawarkan jasa, tapi memang kita tidak sarankan ya, karena jangan sampai lah kita ngisi sendiri aja gitu, dan itu memang menjadi indikator evaluasi buat diri kita sendiri. Betul yang tadi disampaikan Dr. Arthur, performa kita yang akan dilihat selama internship, dan kompetensi apa yang bisa kita dapatkan itu kita sendiri yang mengukur, betul ya. Nah, kemudian untuk informasi buat tambahan teman-teman yang periode baru ini, kebijakan terbaru, nanti teman-teman selama di puskesmas maksimal itu mengisi 100 kasus, dan di puskesmas itu di rumah sakit itu 300. Jadi total 400 kasus dalam 1 tahun gitu. Nah, selain itu ada UKM yang teman-teman akan lakukan di puskesmas gitu ya. Terus untuk seminar yang diseminarkan sendiri, teman-teman nanti minimal 1 laporan kasus dipresentasikan di forum besar ya. Jadi ada supervisor atau DPJP dan ada dokter pendamping. Oke, kita masih ada, sudah selesai ya pertanyaannya ya. Tadi tantangannya sudah, kemudian ada satu lagi pertanyaan terakhir banget, ini terakhir ya, karena waktunya sudah habis, terkait prosedur cuti. Sebenarnya boleh nggak sih kalau internship itu cuti? Mungkin boleh dijawab oleh Dr. Ozora atau Dr. Dinar, mungkin yang sudah pengalaman 1 tahun internship, boleh nggak sih sebenarnya cuti? Kalau cuti sih, kalau teman-teman internship sendiri sih kemarin nggak ada yang cuti ya, jadi sebenarnya kurang tahu juga. Cuman sebenarnya selama internship kita dapat jatah izin itu kan 4 hari ya, 4 hari, dan setiap rumah sakit itu mereka punya kewenangannya masing-masing. Jadi kalau di rumah sakitku kita boleh izin 14 hari gitu, dan maksudnya izin dengan alasan yang jelas ya, misalnya mau ada persiapan nikah atau ada keluarga yang meninggal atau ada mau ikut seminar atau apa gitu, itu kebijakan dari rumah sakit dan pembimbingnya masing-masing. Tapi kalau misalnya yang untuk cuti sih sebenarnya saya kurang tahu. Oke, terkait cuti, mungkin Dr. Ozora mau menambahkan? Iya, jadi Dokter Eta, saya juga kurang tahu kalau tentang cuti karena saya dan teman-teman tidak ada yang cuti di sini. Di sana nggak ada yang cuti ya? Oke, mungkin saya boleh nambahkan ya terkait cuti. Sebenarnya teman-teman selama internship itu ada beberapa ketentuan terkait cuti, tapi dibedakan aturannya. Benar tadi yang disampaikan Dr. Dinar, ada yang khusus ya. Yang khusus tuh seperti sakit, meninggal, ada kemalangan ya. Kemudian menikah, itu ada dispensasi pengurangan 4 hari. Jadi misalnya teman-teman izin 1 minggu nih 7 hari dikurangi 4 hari. Jadi gantinya hanya 3 hari. Tapi beda dengan kalau teman-teman izinnya karena melahirkan atau mungkin karena seminar atau tugas kedinasan, itu harus diganti full gitu. Tapi maksimalnya pun ada ya, jadi maksimalnya 3 bulan. Kalau teman-teman ternyata izin lebih dari 3 bulan, maka harus mengembalikan BBH. Jadi tidak dihitung sebagai internship. Begitu. Untuk detailnya buat teman-teman nanti mendekati hari H pemilihan, kemudian pembekalan, bakal di-share oleh KIDI provinsi. Biasanya nanti teman-teman akan datang, mungkin kalau sekarang karena fase lagi pandemi ya, jadi mungkin pembekalannya via online. Nah, tapi nanti teman-teman akan mendapatkan hal-hal terkait ini, aturan bagaimana sih kalau mau cuti, prosedur bagaimana caranya dispensasi, apa saja berkas-berkas yang harus disiapkan untuk menuju pemberangkatan, kemudian terkait tiket dan lain sebagainya, itu nanti akan ada. Terus saya kemarin sempat dapat juga testimoni dari teman-teman yang bulan angkatan kedua ya, berarti angkatan kedua bulan Mei, karena ini sedang masa pandemi COVID, khusus pada saat fase pandemi ini tidak ada pemilihan nasional. Jadi hanya lokal dan regional saja, karena kita tahu bahwa transportasi saat ini sedang sangat dibatasi ya, dari Kementerian Perhubungan terutama terkait pandemi dan terkait Idul Fitri juga. Jadi hanya pemilihan yang di dekat-dekat sekitar kita aja, jadi hanya regional dan lokal. Dan ada bukaan khusus untuk Wisma Atlet di Kebayoran Jakarta. Itu khusus wahana internship, tapi pemilihannya berbeda dengan wahana biasanya. Nah, ini kita sangat bisa berubah ya, dinamis sekali, karena nanti mungkin teman-teman ketika di bulan Agustus kita walau alam belum tahu pandeminya akan seperti apa, tapi bisa jadi mungkin kebijakan ini masih berlangsung. Oke, tidak terasa sudah pukul 17, kita sudah sekitar 2 jam ngobrol-ngobrol bareng dengan Dr. Dinar, dengan Dr. Arthur, dengan Dr. Ozora, dan ada juga Dr. Awalia yang dari tadi mendengarkan bersama percakapan kita. Untuk teman-teman yang masih mendengarkan, terima kasih banyak karena sudah bersama kami selama 2 jam.
Mohon maaf apabila ada kata yang mungkin kurang berkenan dan mungkin ada ketidakstabilan koneksi ya, karena ini salah satu tantangan pada saat online meeting seperti ini, termasuk saya juga tadi berkali-kali disconnect, kami mohon maaf. Mungkin sekian untuk acara ISIP Talk berbagi pengalaman semasa internship. Kami tutup kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.